Hari ini kita ketemu untuk acara kita Business for Business yang episode ketiga, di mana saya hari ini mengundang tamu yang juga sangat spesial, anak muda yang bergelut di dunia industri untuk digital, fintech, dan agro industri. Di mana sebelum saya mengundang Zoomer kita, saya akan membawa beberapa materi tentang upgrade. Kemarin kita tentang fokus, hari ini saya membawa tentang upgrade. Sebelum kita bicara upgrade, tentu kita sering menemui handphone kita di-upgrade, TV di-upgrade, komputer di-upgrade. Apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai ibu rumah tangga, atau kita sebagai pelajar. Apa kita perlu mengupdate diri? Nah, di sini saya akan sampaikan tentang upgrade. Oke, saya mulai tentang upgrade. Upgrade adalah meningkatkan daya, upaya, dan cara berpikir untuk menyesuaikan keadaan dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk lebih baik dan positif, sehingga kita dapat survive seiring dengan perkembangan zaman. Nah, saat ini kita tahu new normal, dan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan ini. Kita perlu upgrade. Tadi pagi saya mendapatkan berita, ada satu bank terkemuka di Indonesia yang akan melakukan perampingan dan mentransisikan bisnis mereka kepada dunia digital. Atau kalau kita saat ini sudah teknologi 4.0. Dunia digital artinya apa? Semua serba computerized, digitalisasi, dan tentu sumber daya manusia itu akan semakin tidak terpakai kalau tidak benar-benar berpotensi atau punya kelebihan atau memang berkualitas. Nah, hari ini saya bicara tentang upgrade, bahwa upgrade itu di dalam diri kita tuh sangat penting, karena upgrade ini menyangkut kepada kualitas hidup kita, kualitas kita dalam bersosialisasi, kualitas hidup kita di-upgrade dalam dunia usaha yang saat ini terjadi perubahan ke dunia digital. Nah, ini ada berkaitannya dengan topik kita hari ini adalah era digital bisnis menghadapi atau dalam keadaan new normal. Nah, di sini saya akan bicara tentang upgrade. Sering kita dengar handphone kita kan kenapa di-upgrade? Setiap bulan baru di-upgrade, nanti nggak konsisten 2-3 minggu atau 1 bulan, 2 bulan kemudian ada lagi versi upgrade-an lagi. Dan upgrade itu kita tahu pasti memberikan dampak. Dia membereskan bug-bug yang ada, dia ganti dengan ada fitur-fitur baru di dalam handphone kita, sehingga kita mengupgrade handphone tersebut mungkin lebih cepat, lebih mudah, lebih bertahan baterainya, lebih hemat mungkin. Nah, ini adalah mengupgrade secara elektronik atau secara handphone kita saja perlu di-upgrade. Apalagi kita yang sebagai manusia yang produktif, yang dikasih Tuhan oleh karunia yang sehat, menjadi sempurna. Nah, upgrade apalagi? Contoh, upgrade penampilan. Yang rambut modelnya sekarang, rambutnya dibotak mungkin, di spike, modelnya diwarna, itu upgrade. Upgrade dengan kondisi keadaan yang, contoh lagi, yang paling gampang adalah yang kurus ingin jadi gemuk, yang gemuk ingin jadi kurus. Nah, ini mengupgrade loh Pak, ini kan kurus mau dari gemuk menjadi kurus. Itu kan downgrade Pak. Bukan, artinya downgrade itu dia bukan downgrade menjadi ramping, tapi dia mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren, karena dia anggap kalau dia kurus akan jauh lebih percaya diri. Nah, ini ada contoh upgrade ya. Nah, ada lagi upgrade tentang pola hidup. Oh, dia dulu kecanduan rokok, sekarang sudah tidak merokok. Oh, dulu dia kecanduan obat terlarang, sekarang sudah tidak kecanduan. Nah, ini ada salah satu contoh-contoh tentang upgrade. Nah, apakah itu kita ada berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan kita pribadi? Itu sangat penting untuk mengupgrade. Pada saat kita mengupgrade, berarti kita menerima, beradaptasi dengan keadaan, dan kita bisa mengambil keadaan tersebut menjadi benefit yang positif buat diri kita dan buat sosialisasi kita dalam berbisnis ataupun dalam
berteman. Nah, di sini saya mau katakan bahwa upgrade itu juga ada dua kategori, upgrade secara jasmani dan upgrade secara rohani. Di mana upgrade secara jasmani adalah upgrade secara fisik, terlihat. Nah, upgrade secara rohani adalah kita mengupgrade secara rohani kita. Contoh, kita mendekatkan diri dengan lebih dekat dengan Tuhan, kita upgrade untuk pola hidup makan sehat, pola hidup sehat. Nah, itu adalah upgrade yang kita sering lakukan atau kita bisa lakukan. Nah, demikian tentang upgrade yang akan saya paparkan lebih jelas lagi. Oke, nah upgrade itu dalam kondisi saat ini kita itu dipaksakan untuk mengupgrade diri. Kenapa? Karena dengan new normal kita tidak bisa berinteraksi lebih mudah seperti dulu lagi. Semua ada social distancing, ada pakai masker, kemudian juga kita dibatasi oleh dengan jam atau dengan kerumunan, kita semua dijaga. Sehingga kita dipaksakan untuk mengupgrade diri kita. Nah, demikian. Kemudian upgrade dipaksakan oleh karena keadaan, sehingga kita harus banyak belajar. Apa kaitan hidup kita dan bisnis dengan kata upgrade? Pasti. Kalau hidup kita bisa di-upgrade lebih baik, otomatis kita bisa cara berpikir juga lebih baik. Nah, sudahkah saat ini sebenarnya di zaman new normal ini sebenarnya kita dipaksa mengupgrade diri, mengupgrade usaha, mengupgrade situasi dengan paksaan, dengan keadaan. Nah, kita sekarang lihat dengan new normal, kita harus mengupgrade diri kita sekarang jadi work from home. Yang dulu kita konvensional datang ke kantor, harus kita bekerja dengan absensi, sekarang di rumah, work from home. Terus kemudian sekarang industri, semua yang kemarin dagang dengan buka toko, buka restoran, saat ini juga sudah mengupgrade jualan online. Ini salah satu contohnya, sehingga dapat melayani tetap penjualan. Ya, nah pertanyaannya berapa persen yang bisa berubah, berapa persen yang tidak berubah? Nah, ini sangat penting sekali. Nah, siapa saja yang harus menghadapi atau transisi mengupgrade diri kita? Siapa saja? Di sini saya tulis adalah pengusaha. Cara berpikir, efisiensi, costing. Jadi kita sekarang meng-cut biaya-biaya yang tidak penting melalui mengupgrade sistem dari konvensional menjadi digital. Karyawan harus multitasking, harus belajar membuka diri, belajar menerima wawasan yang baru, belajar melengkapi diri dengan ilmu-ilmu keterampilan yang lain. Jangan termonoton dengan keahlian yang saat ini kita miliki. Contoh, keahlian adalah memasak. Nah, keahlian memasak dia cuma bisa buka di restoran atau menyajikan di dalam hidangan restoran. Saat ini dia juga harus bisa mengupgrade diri cara berjualan untuk jualan online. Contoh, desainer. Ya, dia harus mengupgrade diri dia bagaimana dengan menyajikan gambar dia, menyajikan sajian pekerjaan dia itu dengan cara online. Nah, banyak hal yang karyawan juga harus bisa multitasking, tidak juga fokus di dalam skill dia, tapi dia mengembangkan skill dia kepada pengembangan yang lainnya. Ibu rumah tangga yang dulu ke pasar, sekarang sudah pakai media online untuk minta antar sayur. Nah, itu adalah mengupgrade namanya. Pelajar sekarang juga sudah pakai komputer. Semua sudah serba digital. Mengupgrade diri supaya cara belajar sekarang gampang. Dengan YouTube, dengan Google, semua bisa kita pelajar bisa dapatkan ilmu-ilmu, informasi yang lebih cepat dibandingkan kalau bertemu face to face dengan guru, ya. Terus kemudian pelaku usaha. Nah, ini juga penting untuk mengupgrade usahanya, karena kalau dengan mengupgrade berarti kita bisa meningkatkan penjualan. Nah, apakah bahayanya jika kita tidak mengupgrade diri ataupun usaha kita? Nah, pertama akan terjadi kehancuran di depan mata kita, di mana kita masih idealis dengan cara berpikir kita, cara tradisional, cara konvensional. Ini pasti kita akan ketinggalan zaman.
Berarti kita akan ketinggalan, ya, ketinggalan zaman. Ketiga adalah pola berpikir yang salah mengakibatkan adanya jarak pemisah antara kesuksesan dan kehancuran. Ya, sering kita nonton film yang sudah futuristik, ya, contoh film Iron Man, ya, dia sudah bisa terbang, dia bisa computerize dengan digital untuk menyelesaikan masalah dia. Ya, ini ada salah satu contoh bahwa begitu efisiensinya bahwa mengupgrade diri ataupun mengupgrade usaha itu begitu cepatnya perubahan apa yang kita inginkan bisa segera terwujud atau terjawab. Ya, nah kemudian sudahkah kita mengupgrade diri kita? Jika belum, maka kita harus mengupgrade diri kita. Dengan cara seperti apa? Pertama, ikutilah pelatihan-pelatihan ya melalui kursus-kursus pendidikan secara online ataupun secara face to face. Kita harus belajar segera. Kemudian ya ikuti seminar, diskusi online. Terus kedua, cari tahu kelemahan daripada kekurangan kita. Ya, dengan lebih aktif mencari informasi yang mendukung kita. Misalnya, kelemahan kita adalah di speaking, conversation. Maka kita harus belajar dengan orang yang ahli di dalam conversation. Terus kemudian mengikuti komunitas. Ya, nah contoh, Business for Business ini adalah satu komunitas yang baru di mana kita wujudkan, di mana kita bentuk untuk men-coach, membimbing Zoomers yang pelaku usaha ataupun Zoomers pelajar, karyawan untuk mengupgrade, untuk di-coach, untuk lebih berhasil, ya kan? Nah, kemudian cara apa? Membaca buku, mencari informasi yang semakin banyak. Nah, itu adalah contoh kita mengupgrade diri kita, ya. Terus kemudian, bagaimana kalau kita mengupgrade bisnis atau usaha kita? Nah, dari merubah bisnis offline menjadi online. Nah, caranya belajar strategi berbisnis melalui online itu banyak sekali. Tutorialnya di YouTube banyak sekali. Cara menjual online via apps, via Google, via Yahoo, ya, cara meningkatkan penjualan online, cara berpromosi, cara membangun komunikasi dengan online itu banyak sekali, ya. Itu ada strategi bisnisnya kalau kita online, ya. Nah, keuntungannya apa setelah kita mengupgrade bisnis kita? Pertama, biaya akan berkurang antara 10 hingga 50%. Kalau kita pelaku usaha nih akan mengalami pemotongan ataupun berkurangnya biaya-biaya kita 10 sampai dengan 50%. Artinya apa? Kita tidak perlu buka toko, sewa toko, ataupun kita hanya nyewa gudang, ataupun kita tidak perlu stok. Terus juga karyawan tidak terlalu banyak, promosi kita juga lebih efisien. Nah, ini adalah keuntungan kalau kita mengupgrade bisnis kita. Terus komunitas kita juga akan terbentuk secara sendiri dan jumlah pelanggan lebih terukur. Ya, kemudian komunikasi juga lebih mudah dan cepat diterima oleh pelanggan. Contoh promosi ataupun launching itu lebih cepat kena kepada personalnya karena sekarang semua memegang smartphone. Jadi kalau ada promo, ada apa itu lebih cepat diterima dibandingkan cara-cara tradisional sebelumnya. Terus kemudian akan terpakai di masa depan. Nah, ini penting. Karena kalau kita sudah belajar atau transisi ke digital, maka kita akan lebih cepat mudah mengerti dan mengalami perubahan pun kita bisa menerima, beradaptasi dengan cepat. Ya, nah, kemudian apa lagi? Otomatis value. Perusahaan kita akan lebih bervalue karena di online punya value, di konvensional juga punya value. Nah, tentu ini sangat baik sekali kalau kita mau mulai mengupgrade bisnis kita saat ini. Nah, bagaimana dengan upgrade bagi karyawan? Karyawan harus multitasking, bisa mengembangkan diri, belajar menggunakan media-media online, cara berkomunikasi, cara menjual, dan cara meningkatkan diri. Ya, kemudian mengupgrade, menambah ilmu, pengetahuan sehingga memiliki value. Ya, tim kita yang hari ini juga semua juga belajar, tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau mengupgrade diri kita, belajar membuat yang keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Nah, kesimpulannya, ya,
Jangan pernah menutup diri akan perubahan yang terjadi saat ini dan akan datang. Segera upgrade diri kita, baik secara pribadi, karyawan, pelaku usaha, pelajar, dan lain-lain. Upgrade tidak akan memberikan dampak negatif jika kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, perubahan saat ini mengingatkan kita untuk tidak selalu di zona nyaman. Harus bangkit dan berubah ke atas keadaan yang tidak nyaman. Karena keadaan yang tidak nyaman, maka kita jangan masih bertahan pada zona nyaman kita. Tapi kita harus berubah. Kita harus keluar dari namanya zona tidak nyaman. Nah, saat ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa perlu Zoomers ketahui, bisnis ini membuka peluang, membuka namanya membimbing untuk pelaku usaha ataupun bisnis, di mana kita punya investor, mungkin dari pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya, mengembangkan bisnisnya untuk supaya lebih besar ataupun berkembang untuk mengembangkan dan perlu bimbingan, perlu coach, tim kita akan selalu membantu. Ya, tim kita akan membantu Zoomers. Nah, silakan. Di situ ada nomor handphone kami, ya, masukkan kebutuhan dan keperluannya seperti apa, nanti tim kami akan menghubungi di telepon yang Anda tinggalkan. Jadi kita bisa menyiapkan investornya, kita bisa menyiapkan strategi, peluang dan cara bekerja samanya, cara coachnya. Ya, jangan ragu. Bisnis ini adalah diciptakan untuk kita semua. Untuk kita menjadi yang do the best, yang lebih baik pastinya. Oke, nah sampai pada penutup dan saya akan memulai untuk memanggil sahabat saya yang saya kenal sudah lama. Pak Sendra ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah penggerak motor untuk startup, dan sering mengadakan event-event setiap sebulan sekali. Dia memanggil launching untuk gathering, untuk investor, peluang-peluang bisnis. Bapak Sendra ini masih muda sekali, tapi energik, ya, ganteng dan supel. Ya, pastinya mudah berteman dengan siapapun. Ya, kita panggil, Pak Sendra, kita coba bergabung dengan Pak Sendra. Pak Sendra sudah bergabung. Halo. Pak Sendra. Ya, halo. Halo. Salam, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe nih. Bikin saya. Oh iya, siap. Saya di kantor, di studio, Pak Sendra di kafe. Izin, Pak Andi. Iya. Gimana? Nama kecilnya Ko Andi nih. Kabarnya sehat, baik-baik aja semua? Kabar baik. Sehat. Makasih, Ko Andi. Ya, siap. Oh ya, saya sebelum saya kepada pertanyaan, saya akrab dengan Pak Sendra itu dipanggil Andi, karena memang panggilan saya adalah Andi. Jadi jangan bingung, kok di itu ada Bandono, kenapa jadi Andi? Ya, sebenarnya saya lebih suka dipanggil Andi, supaya lebih friendly sebenarnya. Oke. Andi Lau ya, kok ya? Nah, Andi Lau, kan fansnya Andi Lau. Iya. Pak Sendra sekarang sibuk apa nih, Pak Sendra? Nih Zoomers pengen denger nih, sekarang sibuk apa? Masih, Pak Andi, kita di Biskom Indonesia, kita dikasih kesempatan untuk bisa ikut kontribusi dalam pengembangan bangsa ini ya, negara ini ya. Kita dikasih kesempatan seperti itu, jadi kita memang benar-benar kita lihat ada peluang, ada kesempatan, kita ciptain peluang, kesempatan juga di dalam Biskom Indonesia ini sih. Jadi aku full time di Biskom Indonesia, Pak Andi. Ya. Nah, jadi Biskom ya. Itu apa nih ceritanya nih? Ceritanya kita mengawal ini di tahun 2017, Pak Andi. Jadi kita punya semangat, spirit from the humble place.
kita start juga dulu kantornya itu kita di Kemang, terus kita baru di tahun lalu kita baru move ke WTC 3, itu start kita dari 2017. Kita mengawalinya itu dari kumpul-kumpul, Pak Andi. Dan kebetulan aku punya background, aku sempat jadi CEO di P2P Lending. Aku lihat ini ternyata untuk pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ya, mau menuju negara maju seperti Indonesia ini, dibutuhkan yang kita menciptakan the new entrepreneur gitu. Jadi bukan orang kayanya, maksudnya orang-orang high net worth-nya lu lagi. Jadi kita butuh seperti tadi bagus banget. Nah, kenapa ketika Ko Andi cerita, coba sharing, wah saya mau banget gini. Saya lihat visionnya ini sangat bagus banget gitu. Karena kita lebih butuh banyak dari percentage entrepreneur, business owner ini mesti jauh lebih banyak gitu. Karena minimum 3-4% dari populasi kita harus menjadi entrepreneur gitu. Kalau sekarang entrepreneur ini kan kita sebut juga banyak UMKM yang menjadi fondasi negara ini. Jadi kita lihat ini kita mau menjadi bagian, Pak Andi. Kita mau menjadi bagian untuk kita masuk di dalam kita menjadi referensi dan kita menjadi akses dan kita mendorong entrepreneurship. Jadi itu yang menjadi visionnya kita, gitu. Yang menjadi missionnya kita itu kita biasa akan helping dan kita akan membantu mendampingi dari sisi due diligence sampai kita juga bisa kita punya satu portofolio di agriculture. Mungkin Pak Andi tahu itu ada di Jawa Barat, yang sering kita sharing juga. Kita sering bagi-bagi free, kita bagi-bagi ke teman-teman kita. Mungkin aku nggak tahu sudah pernah kasih Ko Andi belum hasil tania kita. Jadi apa namanya? Jadi kita punya di situ, kita punya besar, kita ada produksi di sana, udah lebih dari 100 hektar kita ada di sana. Itu portofolionya kita, Ko Andi. Kalau kita yang lainnya itu kita lebih dari 10 sih yang sudah kita koordinasi untuk dari sisi funding equity share. Nah, kita lihat banyak potensi-potensi. Saya semakin ke sini, saya setelah 4 tahun menjalani Biskom Indonesia ini dikasih kepercayaan untuk memimpin Biskom Indonesia ini, saya melihat ternyata negara Indonesia ini adalah negara kaya gitu. Nah, jadi saya lihat selain punya potensi, punya peluang, saya melihat kekuatan bangsa ini juga salah satunya adalah agriculture gitu. Selain yang kita tahu itu ada di mining, ada di mungkin dari sisi mineral, dari sisi perikanan. Nah, salah satu ini yang kita tapping, kenapa kita kan punya 6 fokus industri ya. Salah satu fokus industri kita agriculture, kita ada edutech, kita ada fintech, kita ada health tech, kita ada logistik, dan kita tahun ini kita tambahin satu, Ko Andi, yang namanya fast moving consumer goods gitu. Jadi di sini kita maintain, jadi kita di mana kita memastikan kumpulan angel investor ini punya spirit yang sama seperti kita untuk kita proses funding gitu. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kita pun juga ikut chip in biasanya kok gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Ya, yang luar biasa ya. Kalau saya boleh tanya, kan berarti kan sekarang ini kalau dengan era digital ini, ada nggak kaitannya dengan atau hambatannya atau jadi obstacle-nya, jadi gangguan untuk bisnis-bisnis yang sekarang dipegang oleh Pak Sendra? Kalau untuk portofolio kita, kalau secara jujur, kita penjualan kita memang naik 3 kali lipat kok. Ya ini rahasia umum lah. Orang yang main di agriculture juga ini kita nggak menutup-nutupi itu. Ya teman-teman, ini adalah rahasia umum ya gitu. Tapi memang ada yang kita guiding, ada mungkin ada pelemahan. Kita juga nggak menutup. Kita juga nggak bilang selalu semuanya bagus. Mungkin ada klien kita, mungkin ada beberapa, aku nggak bisa sebut, karena kita ada di sana, kita ada NDA, jadi
ada juga mereka harus diversifikasi kok. Jadi kita di masa-masa seperti ini ya seperti dua mata koin ya, dua mata logam. Ada kalau tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Jadi kalau kita sih sekarang lagi fokusnya memang kita bulan-bulan ini memang lagi proses funding juga. Tapi kita juga nggak mau melupakan teman-teman yang sudah funded, sudah kita koordinasi untuk sisi fundingnya. Kita juga helping dia kok, Andi. Jadi kita banyak komunikasi dan kebetulan mungkin aku bisa sebutin ini di sini, mungkin nggak tahu ikut nonton atau pasti lagi ikut nonton tim-tim saya, mungkin kayak terutama seperti Dian ini salah satu tim saya yang cukup jadi kita bisa andalkan kok. Jadi dia ini punya pengalaman di Garuda Indonesia. Dia sekarang benar-benar memberikan impact banget buat Biskom Indonesia gitu. Jadi menurut saya Biskom Indonesia ini bisa menjadi mungkin kita bisa moving forward ya. Mungkin kita kalau sukses mungkin masih jauh dari sukses, tapi kita bisa ada step by step, ada kemajuan. Saya percaya dengan tim yang kuat. Nah, salah satunya ada Dian Rati, mungkin saya sebut juga ada Abel itu dulu dari PwC gitu. Kita memang melihat kita mencoba mencari sumber daya talent yang dari multinational company atau corporate. Dan ada Hani gitu. Hani dulu juga di Telkomsel. Jadi itu tim-tim andalan kita. Masih ada lagi mungkin ada Andrew, orang investment banker gitu. Ada Johan, ada ini, tapi tapi yang bisa saya andalkan karena baru tapi bisa adaptasi cepat, achieve target ini itu bantuan dari tim-tim yang ini. Jadi tim-tim yang sekarang ada di Biskom gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Keren banget. Jadi kalau saya mau tanya perbandingan kalau punya funder dengan job item yang tadi disebutkan tadi, bisnis yang disebutkan tadi kan besar banget tuh. Ya. Nah, apakah funder yang dibutuhkan itu funder yang aktif, pasif, dan kira-kira kalau dibutuhkan nilainya berapa tuh? Kalau funder yang kita kelola secara khusus, kita yang pertama kita pasti lihat dari visionnya dulu, Pak Andi. Jadi kan funder itu kita klasifikasi kok, Andi. Tapi kalau yang sesuai visionnya kita adalah yang mau ikut sama kita membangun negara ini. Jadi membangun negara ini pasti punya biasa yang long term atau mid term. Long term atau mid term. Biasa mid term itu yang 4 tahun, 5 tahun gitu baru exit gitu. Nah, jadi sebenarnya kategori ini kita bisa klasifikasi juga tergantung industrinya kok. Ada yang industri yang memang sudah ada cash flow atau mengejar growth. Jadi kan setiap industri pun punya kompetisinya masing-masing. Jadi kalau kategori yang seperti funder itu bisa kita klasifikasi. Tapi yang funder yang kita fokus biasa 500 juta sampai 4 miliar rupiah. Itu secara retail, secara investment mereka bisa masuk. Dan kalau misalnya kita akan menjadi referensi juga ketika mereka ini mau kita jadi koordinatornya mereka untuk pengembangan bisnis mereka. Itu yang paling kuat sekarang. Jadi banyak orang-orang high net worth kita dia punya bisnis juga, dia jadi strategic investor untuk pengembangan bisnis. Tapi kita memang fokusnya pada kecepatan. Karena kita percaya kecepatan adalah new currency di dalam bisnis sekarang. Kenapa digital itu begitu cepat? Karena they deal with the speed, gitu. Itu pasti. Karena digital itu bergerak begitu cepat. Dan yang kedua, kita melihatnya adalah future, gitu. Kita melihat future. Bahkan kita masih dalam perundingan, pertimbangan. Mungkin green energy is the future also. Jadi, kita masih dalam pertimbangan apakah masuk akan fokus industri kita. Karena kita belum ada expert di sana, gitu. Karena expert kita kan, tim-tim kita ini, kita lihat lebih fokusnya di 6 industri itu. Tapi semangat ini kita bawa kok. Kita memang secara perusahaan kita memang moving forward.
kita bertumbuh, kita lagi open recruitment banyak-banyaknya untuk partnership portofolio, tiap hari ada interview, tapi kita juga nggak melupakan kekayaan dari negara ini, karena saya percaya suatu saat Indonesia akan kembali menjadi macan Asia. Saya percaya Indonesia ini punya, ketika saya masuk ke sini, mungkin aku sharing sedikit Pak Andi, saya ketika masuk ke dalam Biskom Indonesia ini, meskipun saya foundernya, tapi saya menjelajahi, saya explore lebih dalam lagi, ternyata orang negara ini pasti bisa bertumbuh besar, pasti bisa menjadi ekonomi keempat di 2045. Saya yakin. Karena apa? Semangatnya itu luar biasa. Banyak yang saya ketika ke daerah, mereka jam 5 pagi sudah bangun, mereka benar-benar yang mungkin salah satu kita lihat tantangannya kalau di daerah itu mungkin akses, Andi. Pemerataan itu memang masih menjadi tantangan buat negara ini. Kalau saya lihat itu adalah pemerataan. Jadi memang jadi kita mau menjadi kita mau ikut menjadi bagian dalam pemerataan baik penghasilan, pendapatan, kekayaan. Nah, kita mau itu. Makanya kita banyak ke daerah, kita sempat ada kolaborasi juga mau sampai ke Palu sama ada perusahaan agriculture. Nah, ternyata Indonesia ini luas sekali, Ko Andi, bukan cuma Pulau Jawa gitu. Jadi mata saya kebuka, Ko Andi, jujur. Mata saya kebuka, jujur. Jadi wow, Indonesia ini masih menjadi punya potensi yang sangat besar sekali. Jadi saya memang saya benar-benar meningkatkan kepercayaan diri saya gitu. Jadi kita dan diuntungkan dengan kita punya cuaca, kita dua musim aja gitu. Harusnya kita menjadi ini. Nah, mungkin generasinya seperti Andi, mungkin saya kan mungkin lebih junior, ya mungkin kita berperan penting sekali nih kok untuk mendorong teman-teman yang di daerah, teman-teman yang di Jakarta diberdayakan untuk bisa kita ikut cinta negeri ini, karena kita pun banyak orang yang penghasilan besar juga dapat dari negeri ini. Ya salah satunya mungkin ya Biskom juga, Biskom Indonesia. Kita bisa bergerak tumbuh di Indonesia ini karena ya kita makanya harus mencintai, dan memang kita apalagi pandemik ini, Wandi, kan kita potensi untuk produksi lokal itu, cinta produk lokal itu penting banget gitu. Iya. Gitu. Mungkin yang itu sih kurang lebih kok, Wandi. Ya. Nah, sekarang berapa persen yang sudah beralih ke digital dari Pak Sendra? Kalau untuk yang bergerak digital ya, Kok Andi, itu pertanyaan bagus. Kalau tepatnya mungkin di Indonesia ya, Kok ya. Kalau di Indonesia kemarin saya lihat data itu sudah sangat besar sekali ya. Mungkin sudah puluhan juta ya. Itu item. Jadi puluhan juta, ya. Aku lihat sih usernya sih kok. Usernya itu udah puluhan juta. Mungkin sudah lebih dari 100 juta. Kemarin saya ikut webinarnya Pak Erlangga Hartarto, ada sharing mengenai pengguna internet. Sudah lebih dari 100 juta secara user. Sudah lebih dari 100 juta ini kita cukup bangga, karena kalau penduduk Vietnam aja kalau di Asia Tenggara itu 100 juta. Seharusnya kita ya memang benar, karena user udah lebih dari 100 juta, makanya muncul banyak unicorn seperti Tokopedia, seperti ya banyak seperti Shopee juga itu. Nah, kalau aku lihat sih puluhan sampai ratusan juta user kok. Kalau ini mengenai untuk digital ya kok. Iya. Kalau dari Pak Sendra sendiri melihat peluang bisnis dunia digital berarti akan semakin naik dan naik terus ya. Terbukti dari omset naik 3 kali itu ya Pak Sendra ya. Iya kok. Kita pun nggak semuanya online loh kok. Aku jujur ya, kita masih banyaknya offline, tapi sudah 3 kali. Jadi bisa dibayangkan yang sudah kalau totally digital sudah wah, kayak Tokopedia itu berapa ratus % kenaikannya dia. Jadi benar-benar iya. Jadi betul-betul memang ini nggak bisa dibendung nih.
Ko Andi. Ini nggak bisa dibendung, gitu. Jadi memang digitalisasi itu tidak bisa dibendung. Jack Ma pun bilang seperti itu, nggak bisa, nggak ada yang bisa bendung. Jadi yang harus dilakukan adalah kita menyesuaikan diri, gitu. Menyesuaikan Jadi diri. kurang lebih seperti itu, Ko Andi. Iya, menyesuaikan diri dan kita beradaptasi dengan seperti tadi Ko Andi itu sebenarnya sharing udah lengkap banget Ko Andi yang tadi Ko sharing. Aku amazing banget, itu udah lengkap sebenarnya. Apa namanya, saya tadi sampai bingung Ko Andi, saya mau sharing apa lagi, itu udah super lengkap gitu sebenarnya. Jadi apa namanya, mungkin saya cuma tambah-tambahin aja Ko Andi gitu. Karena Ko Andi ini kan saya bisa sebut mentor saya juga sebenarnya. Enggak lah, kita juga sama-sama belajar. Yeah. Tadi kan yang saya bawa tuh adalah tentang mengupgrade. Seringkali kita itu tidak pernah mengupgrade, bahwa keadaan itu di luar kita itu sudah berubah begitu drastis dan begitu luar biasa. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita, generasi kita, dan ke depan. Karena upgrade diri itu menurut saya sangat penting ya. Sama seperti teknologi yang saat ini, handphone yang kita pegang, nggak ada sebulan, minta di-upgrade versinya. Artinya ada fitur-fitur baru atau pembenahan dari kesalahan menjadi yang lebih baik. Nah, itu yang para pelaku usaha itu harus sadar bahwa saat ini harus sudah ada transisi, mutasi ke digital. Menurut saya ya, kalau saya salah dikoreksi, Sandra. Itu benar-benar kok. 200%. Nah, kalau sekarang nih banyak yang masih jadul nih bisnisnya nih. Ya. Apakah mereka transisi ke dunia digital membutuhkan biaya mahal? Kalau untuk transisi digital, kalau menurut saya, biasanya mereka they will deal with customer acquisition cost. Jadi banyak yang punya cita-cita ke digital online, sebenarnya tujuannya bagus kok. Tapi kalau delivery-nya salah, itu bisa kecelakaan. Jadi tujuannya itu bagus, benar tren ini digital seperti apa gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling aman itu mungkin di social commerce kok. Mungkin aku bisa kasih sharing ini, social commerce menurut aku yang paling aman. Karena ada salah satu dulu timnya Biscom Indonesia, dia sebagai kalau nggak salah PPM juga, Partnership and Portfolio Manager kita, dia resign, dia quit, lalu dia membangun usahanya ini di social commerce. Dia memakai social media sebagai platformnya. Dia memakai mungkin Instagram Ads, dia memakai ini. Dan itu benar-benar works banget. Mungkin bisa revenue-nya sebulan, kalau saya tebak 500 juta dengan social commerce. Jadi kadang-kadang kategori digital ini, what the meaning of the digital itu. Jadi kalau digital itu, kalau misalnya kalau menurut saya dengan platform Instagram, Facebook, itu juga bisa menjadi salah satu tempat barang dagang untuk seperti kita ingat Kaskus, seperti tapi mungkin kelemahannya social commerce ini ya memang mereka harus integrated dengan payment gateway karena untuk menghindari terjadi penipuan, barang sudah ditransfer, barang tidak dikirim. Jadi mungkin untuk antisipasi dan untuk security-nya itu lebih di payment gateway-nya. Kalau menurut saya untuk transisi seperti ini depend on market. Tapi saya kaget loh, Ko Andi. Ini barangnya ini bukan harga 1.100.000, 200.000. Ini barangnya puluhan juta. Dia bisa melakukan social commerce. Yes, saya kaget sekali gitu. Jadi saya bukan bermaksud promosikan dia. Dia ini motor custom. Saya lihat, oh kamu hebat sekali gitu. Jadi ini kamu tidak bisa tergantikan dengan robot gitu. Jadi karena kamu apa? Kamu ini adalah motor custom. Jadi motor-motor lama dia rangkanya dia ganti, ininya semuanya diganti. Jadi diganti. Nah, kayak motornya Pak Jokowi, iya. Benar, di-upgrade. Nah, upgrade juga nih, Ko Andi. Upgrade ya, dimodif lebih keren. Upgrade juga. Jadi keren, motor tahun 2000 gitu. Diganti, jadi saya lihat, wah ini trennya naik sekali. Naik. Ini sampai ratusan juta. Jadi ternyata social commerce itu bukan berbicara mengenai barang 100.000 nominal 200.000. Ternyata barang-barang puluhan juta juga bisa ada di Instagram, di apa. Wah ini hebat sekali, saya lihat kamu cerdas sekali melihat kamu menciptakan peluang-peluang baru seperti ini. Jadi
Saya bilang ya semoga keberuntungan selalu ada di kamu sukses, dan dia kebetulan juga dapat angel investor juga kok. Jadi ini sebenarnya saya sharing ke timnya saya, Ko Andi. Nah, kalian sudah belajar susah-susah nih, sudah belajar di Biscom analisa, belajar bagaimana caranya due diligence, legal structure. Nah, jadi bisnis itu tidak selalu kalian kumpulin duit, kongsi duit, terus sudah kalian bangun usaha. Kalau seperti itu biasanya, apalagi kalau bermulanya dari teman, biasanya banyak nggak enakannya gitu. Karena ada teman, ini mungkin basic ya, mungkin Ko Andi jauh lebih pengalaman nih dibandingin aku. Ada teman yang enak buat berteman, ada teman yang kadang-kadang dia memang cocoknya cuma buat berteman, untuk berbisnis itu jauh dari berbisnis gitu. Jadi dia untuk kayak kita mengenai tagihan, pembayaran, dia nggak kurang disiplin, menggampangin. Jadi karena teman kan basic ya, teman kuliah gitu. Nah, ini pengalaman saya sering di UMKM. Jadi itu bahaya sekali. Wah, dispute seperti itu saya sering lihat di lapangan. Jadi kelihatannya simpel. Kongsi. Nah, saya ada gangguan ya. sorry. Ini aku low. Coba aku ganti yang sebelah kiri. Suaranya hilang-hilang soalnya. Suara hilang-hilang. Ya. Nah, coba tes 1 2 3. Tes. Oke. Ya, sorry kok. Nggak apa-apa. Ayo lanjut. Nah, terus. Jadi. Iya. Coba sebentar aku ini. Suaranya hilang-hilang ya? Iya. Sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Suaranya oke nggak? Ya. Oke. Dengar nggak? Pak Sendra punya suara oke kan ya? Oke, good. Nah, sip. Kita lanjut. Kita lanjut ya, Pak Sendra ya. Ya. Jelas nggak, Ko Andi? Jelas. Sejelas. Jadi saya mentari. Saya sharing juga. Kalian udah belajar susah-susah. Suatu saat kalian harus jadi shareholder di perusahaan. Kalian nggak perlu membangun bisnis dari scratch. Dikasih uang sekolah dulu. Uang sekolah dalam arti kalau kita bicara di sini, kalian bikin kesalahan banyak, seperti dispute, berantem sama partner bisnis gitu. Kalian bisa belajar bagaimana akuisisi perusahaan, dapat shareholder. Kita berbicara mengenai bagaimana sih legal structure itu seperti apa sih kalau kita berbicara mengenai kalau kita mau ada menjadi shareholder di suatu perusahaan. Jadi masuk ke step selanjutnya. Jadi nggak selalu harus kita kayak kumpulin duit ini. Jadi kita bisa melihat dari sisi kita menganalisa dari karakter founder. Nah, ini yang salah satu saya sharing gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Oke. Nah, kalau misalnya saat ini teman-teman kita nih Zoomers ini yang masih bingung nih pada saat tadi kan transisi dari tradisional ke digital ya, Pak Sendra tuh udah kasih tipnya begitu banyak dan bagus banget. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah bisa dari dunia digital ini nanti kembali ke tradisional lagi nih kalau mereka gagal? Kan sekarang orang mau melangkah kan pasti harus penuh dengan kepastian. Nah, kepastian apa? Nah, zaman ini kan zaman digital. Ya, apakah mereka bisa nanti terjebak di dalam digital akhirnya usahanya malah tidak lebih bagus, malah lebih jelek. Padahal tadi dari Pak Sendra tadi bilang bahwa omset tuh naik loh. Udah semi digital, semi penjualan pakai online, udah naik tuh udah 3 kali. Nah, bagaimana kalau nanti sudah orang terjun fokus persaingan di dunia digital terlalu berat nih? Nah, gimana ceritanya nih? Berbicara kita kalau mengenai transisi,
kita harus tahu sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan. Kita harus tahu apakah kita di offline-nya sudah cukup kuat atau jadi mungkin ada beberapa tipe, apakah new beginner atau apakah new or beginner, jadi baru masuk ke dalam dunia bisnis terus mau terjun langsung ke online, atau kalau online itu jauh kalian bisa masuk sampai ke luar negeri, sampai ke kita banyak klien-klien investor dari luar, Ko Andi. Kita banyak karena apa? Kita online. Kalau kita offline, kita terbatas dengan apa? Pasti waktu, terbatas dengan manusianya. Manusia nggak mungkin bisa standby 24 jam. Lalu apalagi kita pasti terbatas dengan ada namanya human error. Kita di pertanian, kita masuk lebih dalam lagi, kita lebih suka itu bisa men-tracking data, karena kedepannya ini kita we deal with data. Jadi what kind teknologi yang cocok. Jadi kita bukan fokus ke customer lagi. Jadi kita jangan berfokus hanya ke customer aja. Itu suatu kesalahan besar. Kita harus fokus ke siapa? Kita harus fokus ke user, pengguna. Ini kenapa karetnya hilang malu nih? Nah, jadi itu fokus kita sekarang adalah fokus ke user. Karena the next big thing itu adalah data. Ya, artificial intelligence, machine learning. Nah, kalau pertanyaannya, kalau saya back to offline lagi, nah, kembali lagi, strong kalian itu di mana? Misalnya, strong kalian itu ketika, contohnya, misalnya pengusaha mesin jahit, misalnya importir mesin jahit. Tergantung strongnya ini di mana, captive market kalian di mana. Jadi memang kita tidak bisa stereotype kita samakan semuanya bahwa kalau misalnya kita banyak sensitivitas X faktor juga, sensitivitas dan X faktor. Jadi kita nggak bisa menyamakan industri saya aja, Andi, kita yang secara portofolio kita di agriculture ya, cabai sama bawang itu beda. Mau ke mangga itu beda. Ini ngomong satu industri loh, agriculture. Iya. Saya sangat suka. Betul. Saya sangat suka ketika business owner itu dia berbicara sangat spesifik. Dia nggak, saya tahu ketika kita kan sering analisa ya. Saya bukan orang pintar, tapi saya tahu karena dari pengalaman saya tahu ini business owner ini dia sudah eksekusi atau belum. Jadi saya kurang lebih saya bisa tebak nih 80% karena dari cara bicaranya. Kalau cara bicara dia nggak spesifik, masih meluas, masih ini, itu biasanya mereka ini beginner, baru. Gitu. Dan kita susah, kita untuk bawa ke investor, kita pun kalau kita hampir mustahil, Ko Andi. Kita yang nggak percaya, apalagi nanti kita gimana kita kita kontin, kita meyakinkan promote. Iya, nggak mungkin, Ko Andi. Itu hampir mustahil. Jadi kita biasa tantangan kita di situ. Kita investor ini banyak yang punya uang. Yang tantangan yang terbesar itu adalah mencari perusahaan yang bisa benar-benar memberikan return terbaik untuk investor. Itu yang paling susah. Yang punya uang 1M, 2M itu banyak sekali. Kita mau lihat ke kanan, saya kebetulan lagi di SCBD, mau lihat ke kiri ke kanan, itu banyak gitu. Mau untuk meyakinkan kita pakai namanya, tapi kalau mau mengecewakan orang juga cepat gitu. Jadi, setuju. Gunanya, makanya saya sering pagi briefing ke Dian, ke teman yang lain, tim-tim saya, itu seperti itu. Jadi, tugas kita itu seperti itu. Kita harus detail, harus kritis, kita harus kita berpikir seperti investor, bukan berpikir seperti business owner, karena hampir mustahil diinvest kalau kita berpikir seperti bisnis, kecuali keluarga, saudara. Ya kita minta uang keluarga, saudara ya beda, biasa kedekatan emosional yang dipakai. Jadi antara dia bisa kerja atau dia bisa kerja, juga udahlah tutup mata. Tapi kalau udah profesional, pakai uang stranger, orang yang tidak kita kenal siapa, wah itu harus hati-hati sekali, bahaya sekali. Saya sering mention ke business owner, para business owner, para pengusaha, ya mungkin business owner yang masih small medium, jangan kalian terima uang, setelah itu mikir. Kalian susah makan, susah tidur, bingung jadinya. Jadi
jangan sampai seperti itu. Jadi lebih pelan-pelan, lebih bijaksana, lebih hati-hati, pelan-pelan. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya transisi ketika orang sudah ke online, ke offline, kalau menurut saya selama basicnya ada, dan yang tren terbaru itu adalah omnichannel kok Andi, offline to online. Omnichannel sebenarnya yang terbaru. Oke. Iya, omnichannel itu yang dipakai. Jadi memberdayakan seperti kita kan agriculture ini kan kita kan punya banyak nih obstaker. Nah, kita memberdayakan di mana mereka ini kita bisa go through online gitu. Mungkin ya kalau dari sisi usaha kita, fundingnya kita lebih memberdayakan sebagai channelingnya itu go to online. Tapi harus ada appetite. Kenapa orang mau ke online? Karena apa? Jadi apakah ada diskon? Apakah ada kenapa orang kan ada? Jadi teman-teman harus memperhatikan effortnya dia. Mereka melakukan namanya conversion rate gitu. Jadi kalau kita di funding itu kita pasti melihat kalau misalnya ada diagram cohort untuk berbicara mengenai e-commerce. Pasti kita mau tahu nih titik kapan bounce rate-nya itu kapan gitu. Nah, ini mungkin teknis. Kita nanti saya bisa sharing di ini. Tapi kalau kurang lebihnya saya lebih ngomong general dulu. Kurang lebih seperti itu. Ada hitung-hitungannya. Misalnya, kadang-kadang saya ketika di consumer good, saya mengalami kadang-kadang suatu produk ya yang kita jual, kita kepada distributor, mungkin harganya 80.000 dengan cost produksi kita cuma 17.000. Tapi marketingnya itu bisa 40.000 kok Andi. Lebih mahal dibandingin biaya produksinya. Karena kita adalah newcomer. Saya sering cerita ke teman-teman head of sales-nya saya bilang, nggak bisa. Berapa? Saya hitung-hitungan ini teman-teman ini mungkin bisa jadi ilmu juga. Iya. Kalau kalian produksi barang, misalnya shampoo. Nah, kalian kalau kalian mau survive, mau sustainable di dalam market, itu minimum biaya produksi itu COGS itu adalah 15-20%. Kenapa 15-20%? Karena kalian newcomer. Kalian nggak mungkin. Kalian untuk orang-orang mau jualin kalian punya produk, apa reasonnya gitu. Kalian belum dikenal, marketingnya belum ada gitu. Hampir mustahil kalian mempercayakan, ini Pak, kecuali distributornya saudara kalian, mungkin dia mau bantu. Tapi kalau kalian mau pengembangan, dan investor juga nggak mau melihat seperti itu, dia mau coba kalian ke produk market fit kalian ini, coba kasih ke orang-orang yang tidak kalian kenal, dia mau nggak gitu. Nah, jadi makanya ada produk market fit, teman-teman tahu ada namanya mock-up, ada namanya A/B testing, kalau di teknologi. Nah, ada seperti itu, ada namanya MPB, minimum viable product gitu. Jadi itu minimum viable product, MVP. Jadi ada di mana teman-teman udah melihat nih. Jadi perkuat 6 bulan searching dibandingkan kalian harus belajar, harus menanggung konsekuensi kalau melakukan kesalahan setelah 2 tahun, 3 tahun. Itu harganya mahal kalau kalian melakukan kesalahan di bisnis. Bisa 2-3 tahun. Jadi setahun, 2 tahun. Kita juga diskon mengawalnya setahun, 2 tahun itu kita searching. Karena di agriculture kita baru invest itu di tahun kedua kita. Gitu. Kita nggak langsung gitu. Karena kita itu adalah portofolionya kita keluar uang. Nah, beda dengan kalau misalnya kasusnya itu adalah klien. Yang lebih dari 10 itu kan klien. Ya klien sih bisa-bisa aja gitu. Tapi challenge kita juga ada nih, Ko Andi. Adalah exit. Exit plan kita ada beberapa tidak smooth. Karena kita sudah mau masuk tahun ketiga, tahun keempat. Nah, kita juga punya challenge sendiri gitu. Makanya kita saya beruntung punya tim-tim yang tim-tim baru yang dari PwC seperti Abel, dari Garuda Indonesia seperti Diam, dari Telkomsel seperti Hani. Dan kita ada rekrut-rekrut juga yang baru-baru juga. Harapan kita besar, negara ini ya kembali lagi bukan untuk memperkaya diri, tapi kita percaya negara ini kan di negara besar akan muncul banyak entrepreneur sukses yang lainnya. Kurang lebih itu Pak Andi. Ya. Wah, pemaparan Pak Sandra ini luar biasa loh. Jumars ini benar-benar young entrepreneur ya, di mana ilmunya beliau ini udah, kalau saya bilang kalau ilmu kungfu ini udah tingkat 8 nih.
Jadi Tinggal pengunjung ini yang masih pemula atau pelaku usaha harus banyak belajar nih. Ya, memang fungsi dari bisnis mau bisnis itu adalah kita untuk belajar saling melengkapi, belajar kekurangan kita untuk mengupgrade diri kita untuk mencapai pada posisi yang terbaik. Nah, jadi saya setuju sekali bahwa lebih baik kita bayar harga di muka daripada sudah berjalan kita baru bayar harga, akhirnya gagal dan terjadilah trauma, terjadilah patah arang. Ya, Mas Hendra, betul ya? Jadi lebih baik betul. dibuka awal, nggak apa-apa. Tapi kita mengetahui celah-celah, kelemahan, ya ketidaksempurnaan, apa problem-problem yang kita akan hadapi di depan. Ya, seperti itu. Itu good banget. Jadi seolah-olah kalau contoh teman-teman atau Zoomers yang mau buka restoran, jual es krim di tempat dingin, atau misalnya di puncak jual es krim. Nah, ini kan harus dipelajari dulu. Mungkin nggak orang udah kedinginan masih beli es krim. Kan seperti itu ya. Betul. Jual es krim di tempat dingin. Nah, kan nggak mungkin. Nah, ini contoh. Jadi kita perlu analisa, perlu belajar dulu, perlu sekolah dulu untuk melihat langsung terjun ke lapangan. Nah, pada saat kita sudah menguasai itu, barulah kita seperti kata Pak Sendra, ya kita sudah siapkan tim, the best team yang terbaik, yang contoh ya. Saya selalu mengajarkan adalah bahwa kita harus saling melengkapi. Saya tidak bisa IT, tapi saya harus bekerja sama dengan orang yang ngerti IT untuk melengkapi saya. Dan untuk si tim IT juga saling melengkapi dia. Kenapa? Karena dia tidak ada main business, dia hanya taunya IT. Dia hanya tahu mengerjakan untuk programming, ya. Nah, saling melengkapi, baru tercapai tujuan bersama. Itu salah satu contoh bahwa kita harus saling melengkapi. Nah, seperti yang dilakukan Pak Sendra ini perlu kita contoh. Beliau punya tim yang solid, tim yang memang punya expertise di bidang yang saling mensupport, akhirnya bisa growing up. Makanya tadi penjualan bisa 3 kali, omsetnya naik. Wow, keren banget. Itu omset naik 3 kali. Pada saat sebelum corona, atau sampai saat ini? Kalau sekarang sih udah 3 sampai 4 lah ya. Kita nggak tutupin lah. Kita apa adanya, dan kita kan juga harus report kan. Jadi 3 sampai 4 mungkin bisa mencapai sampai 5 gitu. Bahkan kita sebenarnya kita banyak yang kita nggak sanggupin, Ko Andi. Jadi kita memang kita cukup konservatif juga. Kita benar-benar sekarang cash is king. Kita mengutamakan yang benar-benar nggak ada tempo 3 hari, yang cash is king. Kita mau dia kasih harga lebih mahal, kita nggak mau dia kasih harga kita terbaik, tapi kalau dia bayarnya 3 hari seminggu, kita utamakan yang cash, meskipun kita mentakar. Jadi kita juga menjaga kesejahteraan dari para petani, karena kita nggak mau benar-benar kita memang berdayakan. Kita benar-benar mau membangun ini menjadi sustainable. Kita nggak mau one time. Jadi kita memang, I think bisnis itu juga momentum. Karena saya nggak percaya bisnis itu ada sepanjang masa. Karena bisnis itu momentum. Jadi teman-teman juga kalau lihat lagi momentumnya ini, do the best. Karena momentum kesempatan itu biasanya kita ibarat jackpotnya itu biasa one time. Saya kenapa bisa bilang begini? Saya hampir tiap hari Dian itu tahu. Tim-tim saya tahu, kita hampir tiap hari kita ketemu dengan orang-orang kaya. Jadi yang ini teman-teman perlu percaya 100-200% juga nggak apa-apa. Jadi momentum, percaya. Jadi orang kalau bisa sampai saya bukan orang tipekan materialistis ya, jadi mengukur segala sesuatu dengan uang, dengan apa gitu. Jadi tapi bisnis ini kita percaya akan menjadi dampak gitu. Contohnya kalau misalnya agriculture itu untuk petani, kalau kita makin maju, ibarat kita bisa bantu orang. Ketika juga kita sudah selamat gitu. Seperti kita cerita pesawat aja, kalau misalnya turbulen, pasti dia mengajarkan kita harus selamat dulu gitu. Baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Iya. Kurang lebih seperti itu, Ko Andi. Oke, good. Very good. Nah, kalau misalnya saya mau tanya,
sebenarnya menurut Sandra, Ya. bisnis-bisnis tradisional ini kalau beralih ke digital memungkinkan nggak sih? Dipaksakan? Kalau kategori seperti itu, ini sebenarnya yang terjadi itu adalah mantan timnya saya, Ko Andi, yang jualan motor custom. Jadi 100% mungkin. Iya, motor custom mungkin, itu. Mungkin kan? Iya, jadi bayangkan motor bisa ya, motor. Unik ya, Ko Andi. Nah, ini Zoomers nih, cerdas sekali. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Korek. Asal mau action. Yes, do the best. No action, do the best. Cari pelengkap kita. Yes. Betul ya? Kalau kita nggak bisa internet, ya cari yang bisa internet. Kan gitu. Betul. Kalau kita cuma bisanya airbrush, tapi nggak bisa rakit, ya cari yang rakit. Betul. Ini good banget ya. Jadi nah itu buat Zoomers nih yang lagi galau karena bisnisnya sepi. Ingat, di mana ada kesulitan di situ ada peluang. Betul. Seperti ini kita harus saling bekerja sama. Intinya upgrade diri dan mau bekerja sama. Jangan menutup diri. Betul. Paling the bestnya adalah jangan menutup diri dulu. Ya, betul. Terima wawasan, terima masukan, terima perubahan yang terjadi. Saat ini new normal. Kita tidak tahu new normal ini kapan kembali menjadi normal. Namanya sudah new. Kan tidak mungkin lagi menjadi old normal. Sudah new normal. Artinya akan terjadi hal-hal yang dinamika yang baru. Ya, dimensi-dimensi yang baru akan kita hadapi. Nah, menjadi pertanyaannya, sudah siapkah kita? Kan gitu. Ya. Betul. Nah, saya juga mau tanya, kalau misalnya teman-teman ini, Zoomers ini kita udah ajarin untuk kita mau beradaptasi nih, untuk belajar melengkapi, saling melengkapi. Kira-kira Pak Sendra menerima nggak nih kalau Zoomers ini yang pelaku usaha ini mau minta ada kolaborasi deh Pak, saya cuma punya source production saya misalnya produk termos misalnya, atau produk makanan. Terus bagaimana nih Pak? Saya nggak ngerti internet, saya cuma taunya bisa menyajikan, saya bisa untuk menjualnya saya nggak bisa nih, karena saya biasanya buka toko, saya biasanya buka restoran, atau saya biasanya harus ada display, harus ada open house-nya. Nah sekarang bagaimana Pak? Pak Sendra bisa nggak membantu mereka untuk memasarkan kah atau menjadikan mereka pelengkap mereka? Memungkinkan nggak? Ini kebetulan sekali Ko Andi. Kita ada namanya B2B collaboration. B2B collaboration. Iya. Ini diciptakan ini di B4B lagi ya, B2B. Bukan B2B collaboration. Jadi Oke. Jadi apa namanya? Ini dihandle sama yang saya percaya itu ada 2 orang, itu ada Hani dan Abel. Mereka ini orang-orang yang sangat expert, teman-teman yang menurut saya sangat hebat sekali. Saya sampai kadang-kadang saya terharu dengan kemarin sebenarnya di luar jam kerja, tapi masih memaksimal mau meluangkan waktu untuk handle B2B collaboration-nya kita atau mau bekerja lebih gitu, mau menjadi yang terbaik gitu. Saya sampai kaget, saya terharu. Kemarin ada tim kita namanya Abel gitu. Wah ini luar biasa sekali. Saya lihat spirit anak-anak muda yang seperti ini yang dibutuhkan di Indonesia. Kita ada B2B collaboration. Oh ya, Ko Andi, mohon maaf tadi aku sebelum ini selain kita spesialisasi, kalau menurut aku tadi yang terakhir itu mungkin aku tambahin ada pentingnya juga. Teman-teman jangan takut gagal. Dan yang kedua, teman-teman ini masuk di suatu komunitas gitu. Jadi komunitas bisnis yang positif, bisa kadin, bisa apa. Jadi masuk di komunitas karena apa? Biasanya, ini sharing dari Pak Helmi Yahya juga. Biasanya, yang macan harus bergaul dengan macan, serigala bergaul dengan serigala gitu. Jadi teman-teman masuk dalam komunitas itu. Jadi ketika kalian teman-teman misalnya di komunitas yang salah, gagal.
oh ya lu udah akhir hidup lu begitu. Kalau misalnya komunitas yang salah, wah akhir hidup lu nih, wah lu kenapa begitu lu, wah kita tertuduh. Tapi kalau di komunitas yang benar, lu cuma begitu aja, cuma kehilangan misalnya sejumlah uangnya, wah gua dulu lebih parah gitu. Gini, bukan main parah-parahan, tapi memberikan vibe yang positif. Jadi itu penting, menurut saya itu sangat penting banget kalau untuk partia saya ya, karena kalau misalnya kita masuk ke komunitas yang salah, kita sangat berat banget gitu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai misalnya, wah baru kita melakukan kesalahan sedikit aja, kita sudah dijudge gitu. Udah, begini, wah bisnis itu nggak boleh gagal gitu. Nah, bisnis nggak boleh gagal bagaimana gitu. Saya juga, wah hebat nih, orang kalau bisa bisnis nggak bisa gagal. Wah ini hebat, mesti belajar. Kalau menurut saya, namanya bisnis, ya pasti bisa pilot, bisa tutup, bisa bankrupt gitu. Ya namanya ya bisnis gitu. Kan dan di dalam hukumnya kan ada hukum pilot, hukum apa gitu ada gitu. Jadi kenapa gitu? Jadi kan nggak terjadi, pasti akan bisa terjadi. Jadi teman-teman mungkin yang dalam keadaannya mungkin kurang baik atau apa gitu. Yang paling penting adalah komunitas yang benar. Karena seperti Pak Helmi Yahya, Raja Wali, Elang, biasa mereka akan hinggap di dahan yang sama. Itu bagus sekali, itu benar banget. Jadi kita kalau teman-teman mau jadi Raja Wali, kita bukan keren-kerenan kayak mungkin kita juga wah gaulnya ini, kita bukan keren-kerenan itu ini. Kita pun hari Jumat ini kita mau ke panti asuhan, Ko Andi. Jadi hari Jumat ini kita mau ke panti asuhan, kita mau berbagi gitu. Kita melihat ya dalam masa pandemik ini salah satunya yang terkena dampak adalah panti asuhan. Gitu. Jadi kan mungkin banyak supporter panti asuhan itu yang mungkin ada undur, dia udah nggak tumbang lagi karena dalam bisnisnya pun juga ada yang terganggu. Nah kita punya beban kok, punya hati, kita mau coba kasih sebagian apa yang kita punya. Kami itu Pak Andi. Kasih. Ya. Ini kalau Pak Sendra ambil dari Pak Helmi Yahya punya prinsip hidup. Kalau kita ada pepatah Chinese, kalau kita berteman dengan tukang ikan, maka orang berpikir kita juga bagian dari tukang ikan. Tapi kalau kita bergaul dengan pemilik toko emas, duduknya di pasar di toko emas terus, orang berpikir kita punya toko emas. Jadi pemilihan tergantung pilihan. Nah, pilihan ini mau yang jelek atau yang bagus. Saya setuju. Kita perlu ada komunitas. Komunitas bisnis ini sangat support sekali kalau kita bicara saling melengkapi. Kalau ketemu yang positif, komunitas yang positif, maka ayo baru segitu aja. Masa takut? Masa nggak berani? Iya kan? Nah, itu satu hal yang sangat positif, kita bisa saling melengkapi. Tapi kalau kita ketemu dengan komunitas yang tanda kutip negatif, suka dugem misalnya, ya, atau misalnya ngawur, hidupnya lebih banyak ngawur. Yang ada ya kita akan mendowngrade value diri kita, ya akan makin terpuruk dan makin terpuruk. Itu biasanya terjadi seperti itu. Dan apa kata Pak Sendra itu betul, semua orang akan pernah mengalami kegagalan. Termasuk saya sendiri, pernah namanya bangkrut, pernah namanya utang sampai besar, akhirnya harus selesai, dan baru kita bisa jadi pintar. Untuk pada saat itu baru usia 20-an, jadi saya udah belajar banyak pada saat itu. Jadi lebih ke depan kita lebih banyak hati-hati, lebih banyak konservatif, tapi lebih banyak menyerap ilmu dari orang-orang yang senior, komunitas, atau orang-orang yang pelaku usaha langsung. Kita bisa belajar cara sudut pandang mereka, cara berbisnis mereka. Betul nggak, Sendra? Ya. Betul. Good banget, itu good banget. Dan advice yang bagus. Dan hari ini kita memang dapat ilmu yang luar biasa. Setiap hari sedikit tentang bisnis for business. Bisnis for business itu sama seperti yang tadi Pak Sendra buat adalah B2B, business to business. Jadi business for business bisa juga sebagai panggilannya before business. Sebelum berbisnis kita harus perlu siapkan apa? Fondasi. Fondasi itu apa? Mental. Itu paling penting. Ya, modal malah sebenarnya menurut saya itu nomor ketiga, nomor keempat.
Ya, kalau kita sudah punya mental, pada saat kita tahu gagal, kita tahu bangkitnya. Pada saat kita tahu kita terbang, kita tahu untuk bertahannya. Itu penting. Kedua adalah peluang. Ketiga adalah komunitas, komunikasi, market, share. Ini ada di sini. Keempat baru modal sebenarnya. Kalau orang bilang modal nomor satu, tapi tidak punya mental, pada saat collab tidak bisa bangun. Pada saat berjalan, sepi sedikit, lemes, tutup. Nah, itu kegagalan. Karena mentalnya nggak siap. Ya, yang banyak faktor, tapi yang nomor satu adalah mental sebenarnya. Ya, nah, Pak Sendra sekarang kalau saya boleh tahu, bisnis dari berapa tahun, Pak? Udah dari berapa tahun, Pak? Saya kalau dibilang berbisnis itu, kalau Biskom aja udah 4 tahun. Ditambah lagi yang sebelum-sebelumnya itu total mungkin ya 7 tahun, 8 tahun sudah. Pernah gagalnya di bidang apa, Pak? Gagal banyak. Saya pernah ada usaha restoran juga tutup. Jadi kategori gagal itu banyak sih. Jadi gagal-gagal kecil juga banyak. Jadi kalau teman-teman udah takut mencoba, udah lagian benar banget kata Ko Andi. Itu benar banget kalau kita masih muda, gagal itu biasa. Kalau kalian yang justru seperti kata Jack Ma juga, masih di bawah 30, coba aja explore, coba ini itu. Nah, kalau lebih dari 30 baru mulai lebih udah tetepin mau jadi pengusaha, mau jadi business owner atau mau jadi profesional gitu. Karena di 40-an biasanya udah top level gitu. 10 tahun gitu. Ya, jadi pernah gagal kan ya? Dan itu tidak mematahkan semangat Pak Sendra kan? Iya, enggak. Kalau malahan apa? Gimana? Kita bisa merasakan manis kalau kita tahu pahit. Oh, good. Ya. Itu dalam tuh kata-katanya tuh. Kita bisa merasakan manis kalau kita udah ngecap pahit dulu, Pak ya. Betul. Good. Nah, jadi siapa yang menghargai Zoomers yang saat ini belum pernah bangkrut atau belum pernah gagal, hati-hati, jangan sampai terjadi gagal. Oke, nah, terus Pak Sendra masih punya, dengan usia yang masih muda, targetnya sampai kapan nih? Target atau financial freedom itu sebenarnya ada apa enggak sih? Atau memang tetap namanya financial freedom itu nggak bisa terlepas kita benar-benar ongkang-ongkang kaki, sekian umur target sekian, terus kita akan ciptakan passive income seterusnya dan tidak ada bekerja lagi. Benar nggak? Ada seperti kalau itu? Ini opini ya kok ya, karena kan katanya pribadinya aku, kalau aku belum pernah berpikir ada yang namanya pensiun abadi kok, karena aku lebih memilih kalau aku pensiun pun aku jadi filantroper. Aku lebih memilih menjadi filantroper. Aku bukan mau menjadi karena pensiun saya ngobrol sama sebenarnya ketemu dengan pemilik orang tua grup. Dia cerita, wah saya sudah tiap kali bangun jam 5:30, terus sekarang saya disuruh diam aja di rumah. Nggak bisa, saya malah bisa sakit ini, nggak bisa. Jadi masa saya nonton film terus. Jadi di saat itu saya membenarkan apa yang di pikiran saya. Memang tidak ada yang namanya itu pensiun abadi. Jadi yang ada itu mungkin tetap berkegiatan, tetap aktif. Jadi kalau kategori financial freedom itu saya biasa mengkategorikan, Ko Andi. Saya punya cita-cita juga, saya akan ingin sekali menjadi wakil rakyat di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di mana. Saya punya cita-cita menjadi wakil rakyat. Mungkin saya sharing ke teman-teman di sini. Saya punya cita-cita dan saya kalau ditanya wakil rakyat ini, saya nggak mau dalam kondisi saya manusia biasa, Ko Andi. Saya punya banyak kekurangan. Saya juga bukan orang pintar-pintar banget, tapi saya punya titik. Kalau saya punya $5 juta cash, nah saya di situ saya akan masuk ke dunia politik, $5 juta. Nah, kalau kategori financial freedom, ini kategori sekarang ya. Kalau mungkin nanti ya mungkin kita kaliin dengan setara nanti. Tapi kalau misalnya financial freedom buat saya, financial ya kalau dengan nominal mungkin teman-teman bisa akan tahu ya. Saya lihat
ultra high net worth itu kategori sekarang ya di 2020 itu adalah orang-orang yang punya cash 30 juta dolar, which is itu adalah 600-700 M, itu ultra high net worth. Nah itu mungkin yang jadi ini apa namanya jadi arahannya saya gitu. Tapi suatu kesalahan besar kalau kita cuma berfokus pada intinya hasilnya, karena yang benar itu adalah proses tidak pernah membohongi hasil. Teman-teman mau six pack, mau jadi punya apps yang bagus, ABS yang bagus, maksudnya six pack yang bagus, tapi kalian nggak pernah sit up, nggak pernah lari apa. Jadi cuman kalian fokusnya, gue punya pasang foto, ini gue mencapaian. Tapi yang kalian harus menikmati apa? Menikmati prosesnya. Cara paling gampang agar tidak menderita di dalam proses adalah apa? Dengan menikmatinya. Cara kita untuk tidak stres adalah kita menikmati. Jadi kita seperti kalau kita tahu peselancar itu dia itu menunggu ombak. Kalau nggak ada ombak dia nggak mau. Jadi biarlah kita menari di atas ombak gitu. Jadi mungkin this is a simple thing. Saya ini mungkin sedikit ya kata-kata bijak yang teman-teman bisa jadi suatu pegangan di suatu saat nanti atau sekarang. Begitu Ko Andi. Iya. Nah, kita kembali ke topik kita nih, era digital. Ya. Sebenarnya kita sudah masuk era digital atau belum ya? Menurut Pak Sendra? Sebenarnya digital ini kan kita kalau globalisasi kan dari tahun 2006 ya Ko ya. 2006 itu kan globalisasi tuh. Kalau digital itu kan unicorn itu muncul dari 2015-2016 ya. Kalau kita terbilang kategori masuk era digital atau belum, nah kita ini adalah yang kita lihat ini adalah proses transisi juga. Jadi di mana transisi ini nggak bisa dibendung karena apa? Demografi kita. Saya cukup kaget, Ko Andi. Mungkin saya bisa cerita. Saya sangat kaget ketika waktu itu saya ke acaranya Tokopedia di Gelora Bung Karno. Saya kaget banget gitu. Dia ada konser, saya lupa nama konsernya apa. Yang datang ini anak-anak milenial, Ko Andi. Mereka dengan senang hati, Ko Andi. Kan Tokopedia kerja sama Oppo ya. Dia minta pembayaran dari Oppo dan harus download Tokopedia kalau saya tidak salah. Wow, saya kaget. Karena apa? Mereka dengan senang hati kok ngantri, dia download apa gitu. Jadi digitalisasi, era digital pasti. Karena saya lihat di situ aja, ini orang pada mau ya download bayar pakai OVO. Itu kejadian satu setengah tahun lalu kok. Wow, saya kaget. Tapi berbeda. Kalau ini kan kebanyakan datang anak muda. Ada juga kok. Ada orang-orang yang mungkin umurnya 40-an, orang-orang tua. Mereka segan gitu. Ini ngapain gue mesti ini, udah cash aja deh gitu. Repot nih gitu. Wow, tapi lebih banyak itu adalah anak-anak muda, 18 tahun, yang saya lihat ya secara 20 tahun lebih. Wah, saya lihat ini digitalisasi ini tidak bisa dibendung. Saya percaya this is a future. Nah, tapi what kind digitalisasi yang cocok buat teman-teman kan mesti jangan ditelan mentah-mentah, tapi teman-teman bisa analisa sendiri gitu. Kurang lebih gitu, Pandi. Iya. Kalau misalnya andai kata ya, kita ngomong pahitnya nih, semua sudah beralih ke dunia digitalisasi. Ya. Kira-kira kasihan ya buat yang tidak bisa mengikuti atau minimal karyawan-karyawan yang tidak produktif, ini kira-kira mau kemana dia nih? Kalau misalnya bosnya semua beralih ke dunia digital, semua bikin mobil pun udah pakai mesin, pakai robot, penjualan pun udah pakai online. Ini tenaga marketingnya kemana? Tenaga perakitnya kemana? Ini kira-kira ada nggak Mas Hendra kepikiran ini mau kemana ini orang-orang dan apa yang harus dilakukan oleh mereka saat ini? Antisipasinya. Wah, ini very good question, berbobot banget pertanyaan Ko Andi atau dari netizen teman-teman. Kalau dari saya, kita era industri 1.0, 2.0, 3.0, kita udah revolusi industri ini sudah terjadi 4 kali.
Kita juga udah sharing mengenai revolusi industri 4.0. Kita kerja sama-sama dengan Kementerian Perindustrian di tahun lalu atau 2018, if I'm not wrong. Jadi kita cerita mengenai ini. Apa sih yang terjadi dengan teman-teman yang di sini? Sebenarnya contoh simpelnya itu ada di Pantai Indah Kapuk saya pernah datang itu di minimarket, saya sebutnya minimarket atau apa, GDID kalau Andi. Ada di Peak Mall. Ya. Kita datang ke sana. Ya, GDID kasirless. Jadi iya, di atas. Saya datang. Di atasnya. Iya. Jadi yang menariknya, mereka ini yang kasir-kasir ini akan menjadi apa? Helper. Mereka menjadi helper. Mereka ini jadi teman-teman cepat-cepat bertobat kalau teman-teman masih berpikir ini simple, tidak sophisticated, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat maksudnya dalam arti bertobat ini teman-teman upgrade. Seperti kata Ko Andi udah benar banget, upgrade. Teman-teman kuasai yang namanya desain, coding, itu yang sedang dibutuhkan. Dan teman-teman harus lebih kritis. Jangan mendekati pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu repeatable. Itu bahaya. Kan nanti waiter itu kan lagi di restoran nih. Waiter ini bisa tergantikan. Dengan apa? Kalau dia nggak mau memasang knowledge-nya dia. Misalnya skill yang paling gampang waiter itu adalah bahasa Inggris. Iya. Nggak mau dia nggak mau, misalnya nggak mau bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak mau. Wah, itu bahaya. Sebenarnya knowledge yang sangat nggak selalu coding, nggak selalu apa. Jadi pelengkapi dengan apa yang kalian tuju dan fokus. Jadi jangan menjadi semua bisa gitu. Jadilah dokter spesialis ibarat. Jadi sebenarnya jadilah orang-orang yang spesialis gitu. Saya bisa, tapi jangan setengah-setengah, benar-benar bisa gitu. Dan main di kreativitas. Karena itu kreativitas itu emosional, yang bisnis-bisnis yang menyangkut emosional. Itu karena apa? Tidak bisa digantikan dengan robot emosional gitu. Jadi beda pendekatannya, meskipun ada artificial intelligence ke depannya, tapi human touch itu masih sangat dibutuhkan. Karena kita ini kan diciptakan oleh Tuhan, kita ini adalah makhluk sosial kayak gitu. Iya. Habis seperti itu Andi. Keren banget. Nah, ini para Zoomers nih harus segera bertobat. Harus segera mengupgrade diri. Ini jawaban statement yang bagus. Ya. Padahal saya tidak tadi memberikan Pak Sandra itu bahwa saya akan membawa materinya upgrade loh. Ya kan? Namun ini keren banget, kita memang perlu upgrade situasi saat ini, kita harus mengupgrade untuk masa depan. Ya, karena kalau tidak akan terbuang. Secara alami, secara hukum alam itu akan terbuang sendiri, akan tersingkir. Pada saat kita tersingkir, apa jalan kita? Nah, kita cuma bisa menjadi sampah, kita hanya bisa meminta pertolongan dan minta tolong terus dan tidak ada ke arah yang lebih baik. Akhirnya nanti terjadilah, kalau saya mau kasar sedikit, mau jadi pelayan restoran pun sudah tidak bisa diterima. Yang artinya sekolah S1, mau jadi pelayan pun udah nggak bisa diterima. Karena semua udah pakai teknologi. Semua ada digital. Apalagi kita lihat di China, itu ada produknya Jack Ma, dia bikin pemesanan mie, hanya masukkan koin, langsung keluar mie-nya. Wow. Terus kalau begitu sistem bisa buat mie, ini orang-orangnya kemana semua nantinya? Kasian kan? Gitu loh. Nah, ini buat Zoomers, ini saya garis bawahi, kata upgrade itu penting. Nah, kita di sini ada buka sesi pertanyaan, Pak Sendra. Siap. Pertanyaan dari teman-teman ini ada beberapa dan bahkan banyak yang mau bertanya. Mungkin Pak Sendra siap untuk pertanyaan mereka ya? Siap. Oke. Siap. Pak, itu ada pertanyaan tuh Pak. Baca nggak Pak Sendra? Ya. Selamat sore, saya Ayu Slim dari Tanjung Pinang. Bagaimana kiat dan strategi yang tepat untuk memulai bisnis online? Dan apa yang menjadi prioritas yang perlu kita lakukan? Nah, Pak Sendra nih, pertanyaan buat Pak Sendra nih. Thank you, Ayu Slim. Ini dari Tanjung Pinang ya? Iya, dari Pinang tuh. Wah, Bintan luar biasa.
Thank you for your question. Ini bagus banget pertanyaan yang berbicara mengenai kiat dan strategi yang tepat. Sebenarnya kalau opini saya sih tidak ada strategi dan kiat yang tepat. Makanya tidak ada strategi kiat yang tepat itu maksudnya apa, Pak Hendra? Maksudnya adalah kita namanya kalau di startup itu ada namanya pivoting. Jadi kita namanya pivoting itu kita menyesuaikan dengan marketnya kita gitu. Jadi di sini pun Jack Ma pun berbicara mengenai fokuslah kepada customer kalian. Customer adalah raja karena itu adalah sumber penghasilannya kalian. Jadi perkuat di user experience, fokus ke sana, user interface, fokus ke sana. Terlepas dari ini bisnis online, kalian kan berbicara mengenai UI UX. Jadi kalian harus perkuat di sana. Ada lagi namanya apa? Retention rate. Nah, ini yang penting juga, retention rate. Dan kalian harus menghitung dari ketika bisnis online ini, kalian juga harus menghitung. Namanya adalah customer acquisition cost. Kalian harus hitung. Ini kan kalau bisnis online ya. Jadi kalian harus bisa menghitung. Jadi memang kalau kiat dan strategi itu memang tidak terlalu tepat. Tiap tahun harus berubah. Makanya ada review tahunan. Kalau di perusahaan-perusahaan corporate, perusahaan-perusahaan ini, ya harus review. Jadi setiap 6 bulan pun, setiap kuartal pun, per 3 bulan pun, mungkin ya harus ada review. Apa nih? Jadi strategi apa yang mungkin udah ketinggalan nih? Jadi ini mungkin saya nggak bisa sebut nama perusahaannya. Ada salah satu perusahaan TBK gitu. Ini wah ini orang-orang ini wah ini hebat sekali. Tapi sekarang ini TBK loh. Tapi sekarang mengalami kesulitan. Karena apa? Ternyata TBK ya, setingkat perusahaan TBK aja bisa mengalami masalah yang cukup besar. Jadi teman-teman kita juga, dia pemilik perusahaan TBK sebagai komisaris utamanya, dia mengalami masalah juga. Karena apa? Masalah di mana dia ini ada mismanagement, ada namanya tidak ikut dalam tidak mendigitalisasi perusahaannya dia, market sudah berubah. Jadi ternyata jadi banyak gitu. Jadi banyak komponen. Jadi kita nggak bisa berbicara dari satu sisi aja. Jadi kita dari banyak sisi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang terus dan apa yang menjadi prioritas yang perlu kita lakukan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah ikut webinar seperti ini. Benar ya? Ini mungkin terdengar receh ya. Mungkin terdengar simple lah. Iya, gue ikut webinar gue bisa. Tapi percaya saya, ikut webinar seperti ini, ikuti komunitasnya. Nah, teman-teman jadi tetap upgrade gitu. Jadi saya juga menyadari ini. Saya masuk ke dunia digital ini kan di 2017, 2016. Ya saya boleh menyadari betapa pentingnya gitu. Betapa pentingnya itu masuk di kita komunitas, kita penting sekali dengan network. Jadi kita juga bisa update dan upgrade gitu. Iya. Lebih seperti itu. Komunitas itu penting lah ya, Pak ya. Penting, itu seperti apa ya? Itu sangat penting sekali menurut saya. Kalau untuk saya pribadi ya, opini ya. Iya. Tapi jangan komunitas yang buhay bolo ya Pak ya, pastinya ya. Jangan yang negatif ya. Betul. Komunitas tuh banyak loh. Komunitas pebisnis, komunitas misalnya pecinta alam, komunitas sepeda, komunitas otomotif, komunitas bisnis online. Nah, itu banyak sekali. Kita bisa ikut kok. Ya kan? Yang elitnya ya komunitas, misalnya komunitas golf, komunitas mobil Eropa, itu banyak. Kalau itu naik kelasnya, itu naik kelas. Itu namanya naik kelas. Itu upgrade jasmani itu. Ya, oke, good. Ada lagi pertanyaan yang akan di-share? Tuh, ini dari siapa ini? Ada pertanyaan? Dari siapa nih? Ya? Nggak ada namanya. Bagaimana cara meminimalisir kesulitan untuk mengenalkan dunia digital kepada misalnya para petani yang memulai usaha? Wah, cocok banget ini dengan buat yang agro nih. Terima kasih. Sebenarnya saya bukan expertnya, ini opini aja ya. Ya, opini. Boleh kalau Andi ya, opini aja. Opini kan
Boleh ya. Jadi kalau menurut saya yang berdasarkan pengalaman pribadi ya, untuk meminimalisir kesulitan itu memang uh, kategori minimalisir itu harus ada namanya regeneration, karena mayoritas ya kita bisa akuin juga secara pendidikan ya. Ini karena kan era-eranya ini kan era-era mungkin Gen X, Gen Y ya. Mungkin di era-era lebih banyak Gen X petani kita. Ya. Pendekatannya itu simple. Kalau biasa kita kepada ini kita harus masuk dari ke benefitnya dulu. Kenapa dia butuh digital gitu. Jadi kenapa dia harus beralih dari offline ke online. Reasonnya dulu harus dijelasin, dijawab gitu. Seperti kita cerita mengenai Abang Gojek, ojek pangkalan. Kenapa ojek pangkalan sekarang bahkan mungkin ada yang mahasiswa pun jadi, dulu ya ada pernah kan jadi driver Gojek. Karena apa? Yeah. Reasonnya dulu dijawab. Lebih ke reasonnya dulu. Nah ini prosesnya dulu fokusnya. Nah hasilnya itu kan mengikuti. Karena seperti kembali lagi proses tidak akan membohongi hasil. Jadi tetap fokus ke prosesnya, jangan melihat hasilnya. Wah jadinya bagaimana nih? Jadinya beberapa petani yang sudah di digital, memang effortnya sangat besar. Tapi saya percaya dengan ada yang namanya itu adalah regeneration, adalah regenerasi selanjutnya. Memang sekarang tantangan terbaru itu anak petani memang sudah tidak mau menjadi petani, mereka lebih banyak mau ke kota, ini tantangannya. Tapi nggak masalah, itu bukan menjadi kendala. Tapi itulah satu kesempatan untuk kita digitalisasi, untuk kita masuk ke era 4.0, teknologi menggunakan IoT. Nah itu yang sedang kita lihat, ini adalah suatu it's a future teknologi gitu. Jadi machine learning, IoT, nah itu jadi suatu kesatuan gitu. Cloud computing, nah itu is the future. Jadi teman-teman tetap update, tetap upgrade. Percaya saya, digital itu cepat, kayak sekejap mata, kayak pandemik ini. Dulu nggak ada yang percaya dengan ada konsultasi. Saya terakhir sebulan 2 bulan lalu saya konsultasi dokter secara online. Tapi kita lihat banyak yang awal-awal skeptis. Konsultasi online kan nggak boleh melawan ID. Salah satu ada peraturan-peraturan ID yang sebenarnya harus ada ketemu diagnosa. Makanya kan mereka tidak boleh ada 1-2 hal gitu yang if I'm not wrong gitu. Jadi ada 1-2 hal lebih ke diagnosanya atau apanya gitu. Nah dari sana kita bisa melihat digitalisasi itu begitu cepat gitu. Jadi teman-teman kalau yang melihatnya nanti deh 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, digitalisasi itu begitu cepat. Kita lihat buka mata, tiba-tiba semua sudah berubah. Kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Ya, mungkin saya tambahkan, kalau digitalisasi petani itu contoh di Jepang, di Thailand, itu mereka punya space yang terbatas, tapi mereka bisa bercocok tanam, bisa bertani, dan bisa mempercepat hasil panennya, dan bisa 3 kali atau 5 kali lebih cepat hasil panennya dengan space yang terbatas. Inilah bentuk dari digitalisasi sebenarnya. Nah, bagaimana dengan petani kita yang selalu konvensional, harus kena matahari, jemur, panas, harus bajak pakai kerbau atau pakai mesin? Itu masih semi, menurut saya sangat tradisional. Dan untuk digitalisasi, itu sangat memungkinkan sekali. Bagaimana cara mengimplementasikan ke mereka adalah beritahu teknologi terbaru cara bertani yang baik dan benar. Ya kan? Bagaimana cara bertani yang bisa menghasilkan panen yang mungkin lebih cepat daripada umumnya. Karena saya bukan petani, saya nggak tahu beras itu atau petani itu panen berapa bulan sekali, saya nggak hafal. Jadi, yang mungkin saya memberitahu mungkin cara metodenya. Nah, digital itu ya seperti itu juga, pengetahuan teknologi dikombinasi dengan produksi. Sehingga petani, caranya begini. Ternyata selama ini mungkin cara mereka menanam itu masih cara nenek moyang mengajarkan tradisional yang turun-temurun. Sebenarnya ada teknologi terbaru mungkin dengan pupuk yang lebih efisien atau cara menanam yang baik dan benar,
produktivitas yang ditingkatkan untuk panen lebih cepat atau lebih bagus. Nah, itu digitalnya sebenarnya. Tinggal cara penjualan. Kalau penjualan menurut saya itu tidak perlu, petani tidak perlu pakai digital lagi, karena itu suatu kebutuhan pokok, di mana semua orang pasti akan butuh beras, butuh makan, ya kan? Nah, itu masih bisa kita bicara tradisional punya penjualan pun itu tetap omsetnya tinggi. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok, ya kan? Jadi petani itu justru sekarang berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas dan panen dengan kualitas yang lebih baik. Itu saja sebenarnya. Kalau dari salesnya saya rasa tidak terlalu problem. Ya, saya rasa itu saya menambahkan supaya lebih komplit dari opininya Pak Sendra, dan saya tambahkan. Dan aplikasi ataupun implementasinya mungkin lebih kepada sistem teknologi 4.0 itu. Ya kan? Oke. Next. Ada lagi pertanyaan? Oke. Wah, Sendra hari ini biasa kamu ketemu saya, kamu yang banyak nanya. Sekarang kamu diserang, kamu yang banyak ditanya kamu. Oke, itu ada yang bertanya tuh. Luar biasa. Dari Riko dari Jakarta tuh. Bagaimana malam Pak Sendra, saya Riko dari Jakarta. Bagaimana Biskom meyakinkan para investor berinvestasi saat pandemik seperti ini? Wah, ini gimana coba? Ayo, ini ditanya loh. Nah. Tanya nih sama Riko nih, wah ini. Kalau untuk meyakinkan ya, sebenarnya bukan 1-2 hari ya, jadi bukan 1 bulan 2 bulan ya, tapi adalah yang pertama harus adalah kredibilitas. Itu sangat penting. Kredibilitas itu sangat penting. Dan yang kedua, adalah proses diversifikasi. Itu sangat penting, diversifikasi. Karena seperti kita bercerita mengenai pivoting. Jadi sekarang yang kita menjadi sasaran kita untuk investment, kita menjadi referensi itu, kita membawa referensi ini adalah yang di bidang wellness. Kemarin kita juga handle beberapa ada besok nih tepatnya sih juga kita lagi ada meeting cukup besar dengan perusahaan disinfektan. Jadi kita lihat kategori industri apa yang growth-nya ini lagi cukup menarik. Ya, salah satunya ya pasti ya portofolio kita, pasti kita agriculture ya kan. Jadi ya karena kan ya sales-nya kan lagi cukup ini. Jadi kalau berbicara mengenai ini Riko, jadi what kind industry yang kamu lagi mau tapping. Jadi investor akan melihat ke arah sana, capital gain-nya seperti apa dan sustain atau tidak gitu. Jadi kalau disinfektan ya memang butuh bersih dan butuh panjang gitu. Beda dengan mungkin ya mungkin ya saya nggak tahu dengan ventilator atau apa. Ventilator mungkin kan terbatas, kita produksinya mungkin lebih banyak, mendingan trading aja kalau itu. Tapi kan kalau ke kita itu wah kita nggak bisa gitu. Kalau kita lihat itu hanya seasonal. Kita kan harusnya sustainable, bukan seasonal. Jadi yang kita lihat ini kita mencari industri-industri sebenarnya nggak ada kesulitan yang abadi juga, nggak ada yang kemudahan yang abadi, tapi yang ada itu adalah kita menyesuaikan aja. Jadi ketika kita lihat ada seperti dua logam, 2 mata koin, kita lihat dari sisi wellness, sekarang health, suplemen, ya kita mengarah ke sana. Jadi secara investor pun memang ya tidak terlalu, bukan lebih ke convincing ya, dia juga tahu sih sebenarnya bukan, kita nggak ada convincing yang umat sih, kita ya lebih ya kita cerita apa adanya aja, kita membawa referensi fakta-fakta dari kemarin, dari data dari McKinsey, kenapa begini, kenapa dari Harvard, kita bawa data-data aja, kita kan jadi referensi gitu. Kita kita bukan berbicara tidak berdasarkan fakta, tapi semua berdasarkan fakta yang kuat gitu dari jadi lebih ke arah sana. Jadi mungkin yang kalau kesulitan itu kategori mungkin knowledge, mungkin penting sekali, makanya tim-tim kita itu kita isi dengan knowledge, kita ada studi kasus, ada ini, bagaimana sih gitu. Jadi tidak ada yang instan. Kalau kita berpikir instan, siap-siap juga kita kejebaknya juga instan. Jadi
uh, percaya, baca buku, baca ini, lihat referensi, bergaul dengan teman-teman yang pas, itu menurut saya lebih bijak gitu. Ya lebih berhikmat, lebih percaya diri, lebih seperti itu. Jadi lebih fokusnya itu sih kurang lebih Andi, lebih fokusnya ke arah sana gitu. Oke, mungkin saya tambahkan kalau untuk Ya, meyakinkan investor, yang pertama adalah tadi data. Ya. Itu ada integritas. Ya. Ya. Ketiga adalah kapasitas dan pasti profit. Ya, jangan kasih lihat profitnya juga, tapi harus kasih lihat bahwa ini ada resiko kelemahannya juga, ada resiko kekurangan juga. Artinya terbuka aja. Ya. Saat seperti ini justru banyak investor lagi bertumbuh, lagi mencari bidang usaha ataupun pegangan bisnis yang digarap saat ini akan booming untuk ke depan setelah masa pandemik ataupun masa normal, new normal ini berakhir, itu mungkin booming. Jadi kalau saya mau ilustrasikan, ini seperti lagi membeli saham di saat terkoreksi, terdiskontit, ini adalah momentum yang tepat. Ya, tapi sampai orang mau membeli atau berinvestasi, pasti ada beberapa poin yang dia perhatikan. Ya, yang tadi saya bilang, portfolio atau data penjualan, data laporan keuangannya, apa semua itu harus terbuka. Kedua ya integritas, ketiga ya teruji, ya kapasitas dan keuntungan profitnya itu ada. Dan kita tidak bisa bicara, investor ini pasti jamin seumur hidup. Nah itu menurut saya udah ngawur. Kalau semua bisnis jamin seumur hidup, untung, wah ini saya juga mau ikut. Artinya semua itu ada resiko. Tapi resiko itu berapa persen dibandingkan dengan keuntungan yang lebih besar daripada resiko. Nah, itu masih wajar. Betul nggak Pak Sendra? Kalau saya salah, koreksi. Betul sekali. Itu udah 200%. Itu kayak ilmu dari Harvard tuh. Bisa aja. Beruntung banget, teman-teman. Tuh. Nah, ada lagi tuh, Pak. Malam, Pak. Saya Jason dari Surabaya. Approach. Apa yang dilakukan untuk mengenalkan fintech kepada mereka yang lebih senior dari kita? Wah, ini pertanyaan berat juga ya. Mengenalkan kepada mereka yang lebih senior. Ini ceritanya mau bikin startup nih, Pak Sendra. Mau bikin startup, fintech. Ah, tapi fintech nih. Finansial teknologi nih. Nah, ini harus kita gandeng Pak Sendra nih kalau kayak begini. Oke, gimana Pak Sendra? Masih pertanyaannya, ya kebetulan saya dulu jadi CEO-nya fintech ya, yang fokus ke SME ya. Berbakat pengalaman itu sedikit pengalaman saya belajar. Dari pembentukan POJK 77 pun saya juga ikut. Sekarang kan kalau nggak salah ada POJK 17 sama 37. Ya saya lupa. Saya juga lupa yang mengenai capital market, equity crowdfunding. Jadi Jess juga perlu tahu dalam fintech itu ada 4 ya. Ada market aggregator, ada fintech P2P lending, ada yang namanya payment gateway, ada yang terakhir itu ada namanya payment gateway, e-wallet, kayak gitu-gitu, dan itu punya izin masing-masing. Ada equity crowdfunding, gitu. Jadi, dan dia juga harus tahu ada namanya yang terdaftar dan sudah punya license. Jadi ada 2, gitu. Jadi, sebelum masuk ke situ, belum meyakinkan para senior, what kind senior, apakah dia super lender atau apa, jadi dia juga harus. Jadi seperti itu. Saya suka sesuatu yang detail. Saya percaya, berarti dia biasanya sudah eksekusi. Dia sudah tahu apa ya. Saya nggak percaya dengan dia belum pernah gagal, sukses terus gitu. Jadi bahaya gitu. Dia dia nggak ngerti gagal itu seperti apa dan secara mental, secara itu pasti beda. Cara berpikir, kerangka berpikirnya juga berbeda. Kerangka berpikirnya pasti berbeda kalau dia belum pernah gagal, belum pernah. Jadi lebih baik resiko itu dia tahu resiko itu apa gitu. Jadi dia sudah mempelajari resikonya. Jadi kalau memperkenalkan ke senior ini, saya nggak tahu tujuan senior ini apa, apakah super lender atau apa. Tapi kembali lagi seperti Ko Andi bilang itu benar banget. Resikonya apa, bicarain faktanya apa. Sebenarnya ada profitnya dari mana dan kenapa sekarang time to go to fintech dan kenapa
fintech ini jadi salah satu bukan sekedar tren, bukan seperti batu akik. Kenapa e-commerce bukan seperti batu akik? Jadi ini bukan hobi, tapi segala sesuatu yang sustainable itu kalau menyangkut mengenai kebutuhan. Ini perlu digarisbawahin. Segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan dan mempermudah kehidupan orang itu sustainable. Itu pasti di-impact. Jadi segala sesuatu menyangkut kebutuhan, segala sesuatu misalnya contoh, misalnya klub, misalnya minuman keras apa gitu, kenapa itu? Itu jangan salah, itu menjawab kebutuhan. Tapi ya saya nggak menyarankan teman-teman usaha minuman keras, tapi itu sama menjawab kebutuhan. Kenapa? Orang yang tadinya kalau dalam dosis tertentu ya bagus gitu untuk reduce stress seperti itu, kayak minum wine, misalnya kayak kemarin saya diceritain sama my team, dia smart banget, dia cerita minum berapa mili per hari itu bagus gitu untuk kesehatan gitu. Tapi segala sesuatu yang berlebih itu tidak bagus. Jadi singkat ceritanya itu untuk meyakinkan, kalau menurut saya harus dieksekusi. Nggak ada, jadi bedanya kita berani berambil tanggung jawab itu, berani eksekusi, berani tahu konsekuensinya, dan berani mengambil tanggung jawab. Jadi seperti itu. Orang senior kan yang membedakan dewasa tidak dewasa orang itu adalah apakah dia mau mengambil tanggung jawab atau dia tidak mau mengambil tanggung jawab. Kalau dia bisa bertanggung jawab, kita lihat ini orang dewasa. Jadi kalau dia menghindar, masalah dihindarin, seperti kita kalau berbicara mengenai ujian, bayangin kalau misalnya kita lagi kuliah, lagi sekolah, ujian kita selalu hindarin. Kita nggak pernah akan dapetin kunci jawabannya, kita hindarin aja terus. Jadi kita nggak bakalan bisa melewati the next level selanjutnya. Jadi kalau menurut saya teman-teman kan orang basic senior itu biasanya udah punya pengalaman lebih banyak, ya teman-teman harus eksekusi gitu, orang eksekusi, cari partner yang pas, tahu, jadi di-combine aja, benar kata Koandi. Jadi jangan semuanya anak-anak muda, itu bahaya, karena biasanya anak-anak muda punya idealisme tinggi, tapi harus dibarengin dengan realita kan, gitu. Jadi nggak bisa idealis, tapi realitanya, eksekusinya gitu, lebih matang kayak gitu. Dan kita secara pribadi, secara institusi, secara perusahaan, kita juga bersedia gitu dengan tim-tim kita yang jam terbang tinggi seperti Dian, Abel, Hani. Kenapa saya sebut 3 orang itu nggak yang lain? Karena mereka ini yang saya lihat sangat kompeten gitu. Seperti itu. Iya, keren. Jadi mau fintech yang dari Bu Jesslyn dari Surabaya, nah itu pemaparannya udah cukup keren banget inputnya. Semoga berhasil dan semoga bisa meyakinkan senior-seniornya untuk join atau untuk memperkuat tim. Ya, oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kita tutup pertanyaan karena sudah waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi, Pak Sendra, apa tips nih sebelum kita menutup acara kita? Karena Pak Sendra sudah begitu luar biasa memberikan ilmunya hari ini. Hari ini saya dapat ilmu loh. Ya saya itu yang dikorek sama Pak Sendra. Pak Andi memang sahabat saya, kakak saya itu udah anggap kayak koko saya sendiri sih, Pak Andi. Oh, thank you. Saya double jempol. Ternyata you are the best. You are the best opinion, ya, experience kamu good banget. Proud of you. Iya. Ada tips nggak nih buat Zoomers kita nih? Ada, mungkin tadi aku ada terlewat sedikit, izin Pak Andi. Jess, itu mendingan kamu kalau misalnya untuk menghindari, untuk memperkecil resiko, jadi lebih baik kerja dulu aja di perusahaan fintech. Jadi kamu tahu gimana, apa sih yang dikerjain di fintech, teknologi apa yang dipakai. Gitu. Jadi nanti kan salah satu yang paling susah itu adalah pengembalian uang. Jadi penagihan, kan itu cost-nya terbesar. Kenapa fintech itu dia tagihnya juga online, kan susah, itu kan mobile ini kan. Jadi itu ini pelajarin nih, menurut aku kerja sih. Kalau untuk tip-tip itu kan untuk Jesslyn, kalau tip-tip untuk pada umumnya ke teman-teman perlu tetap curious, penasaran, upgrade knowledge, itu benar banget kata Koandi. Lalu masuk di komunitas yang positif,
yang membangun komunitas itu nggak selalu mahal kok. Komunitas itu banyak yang mungkin ya cuman join ikut makan aja kayak gitu, cuman berapa sebulan 200-300 ribu, tapi teman-teman udah dapetin sesuatu yang lebih gitu, yang bisa ini. Lalu jangan lupa selain tetap penasaran, tetap aktif gitu, tetap aktif, terus maksimal menjadi yang terbaik, karena negara ini punya potensi yang besar. Teman-teman bisa lihat di data dari PwC, karena yang akan kita akan menjadi saksi hidup. Teman-teman akan menjadi saksi hidup. Negara Indonesia dari negara berkembang akan menjadi negara maju. Yang nikmatin siapa ya? Kita juga. Kita berdiri di atas, ya kita berdiri di atas negara kita sendiri. Kita berjaya gitu. Jadi teman-teman akan jadi saksi hidup, akan cerita, oh dulu Indonesia ini kayak gini loh. Indonesia ini dulu kita wah ada singgungan loh pas kita pemilihan gubernur, ada singgungan loh pas pemilihan presiden. Oh di era kita sekarang udah enggak ya, kita juga udah enggak ini ya. Oh kalau misalnya dulu belum ada MRT, tau gak? Sekarang udah ada MRT gitu. Terus udah sampai Surabaya. Dan itu kan bisa diceritain tuh dari Jakarta Surabaya, walaupun dengan era pembangunan. Nah, teman-teman pilihannya cuma dua, mau jadi pelaku atau penonton gitu. Cuman jadi mau seperti apa, itu pilihan. Hidup itu pilihan gitu. Jadilah saksi hidup gitu. Jadilah saksi hidup, jadilah pelaku gitu. Jadi mungkin ini eranya kita, eranya Ko Andi, eranya teman-teman semua, eranya tim Biskom juga. Saya selalu berbicara, jangan pernah berpikir kecil, taruhlah setinggi di langit, biar kalau misalnya jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan pernah, karena mimpi itu nggak bayar anyway. Mimpi aja, saya juga punya mimpi yang tinggi, mau jadi wakil rakyat gitu, mau jadi wakil ketua DPR, mau jadi DPR, anggota DPR, mimpi aja. Selama mimpi itu gratis, dan saya benar-benar mau berkontribusi di dalam negara ini, di setiap kemajuan step by step-nya. Gitu. Apalagi era pemerintahan kita sekarang lagi sangat mendukung digitalisasi. Ini momentum. Itu Ko Andi. Bagus. Ya. Saya doakan buat adik saya Sandra ini bisa nanti someday mimpinya tercapai untuk jadi wakil rakyat ya, karena beliau kalau dari visi misinya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saling melayani untuk banyak orang, dan itu cocok banget dengan visinya beliau ini untuk jadi DPR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Perwakilan. Itu keren banget. Dan Jumers, saya memberitahukan bahwa Pak Sendra ini setiap bulan tuh sering bikin acara offline, gathering investor. Dan untuk teman-teman atau Jumers ini yang tertarik untuk bertemu komunitas, untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Biskom, ini bisa bertanya, kami akan memberikan kontaknya melalui nomor handphone yang kita sudah taruh, WhatsApp, nanti kami akan membalas untuk kontaknya, karena Pak Sendra ini aktif sekali, ya, untuk setiap bulan tuh mengadakan topiknya dan keren-keren banget, menambah ilmu. Nah, seperti yang dibilang bahwa kita perlu sering berkumpul dengan komunitas, dan komunitas itu tidak perlu biaya besar. Komunitas ini yang dibuat oleh Pak Sendra ini komunitas yang sangat bermanfaat dengan value, atau kita berinvestasi sangat kecil. Bahkan menurut saya Pak Sendra itu sangat baik sekali. Dia tidak pelit untuk memberikan ilmunya untuk kita bergabung di komunitasnya. Jadi buat Jumers, jangan sia-siakan ya. Kita ada nomor handphone, silakan minta, kami akan berikan kontaknya untuk yang kegiatan Biskom, agenda-agenda Biskom. Kalau nggak salah, saya lihat tanggal Juli ya. Juli tanggal berapa? Ada kegiatan. 30 di JW Marriott. Di JW Marriott. Nah, komunitas kita ini yang Pak Sendra buat ini juga selalu dibikinnya, kalau nggak di JW Marriott, ya pasti bikinnya di mana? Di Fairmont, Ritz-Carlton. Fairmont. Nah, ya Fairmont. Jadi kita sering berkumpul di situ ya. Ini tanggal 30 Juli. Topiknya apa, Pak Sendra? Mungkin bisa promosiin? Jadi, kita ngomongin strategi and opportunity during pandemic di investment, teknologi, ekonomi. Jadi kita bisa berbicara yang teknis-teknis saja. Kita
ini kita langsung apa sih yang kira-kira strategi dan opportunity di dalam investment sih kalau di dalam business owner gitu. Jadi yang mau masuk baru memulai bisnis juga kan banyak yang kena layoff juga. Saya tahu di luaran itu banyak kena layoff, mereka mau start bisnis gitu. Jadi bisa belajar di situ, dapat ekosistemnya kayak gitu sih kurang lebih. Izin Pak Andi. Keren banget ya. Jadi catat tanggal 30 Juli. Kalau mau lebih Juli. WA kita akan reply untuk nomor yang agendanya untuk kontak personnya. Ya, oke. Saya rasa cukup. Thank you. Talk show online kita, Pak Sendra. Yes. Saya sekali lagi appreciate. Sehat Thank you, selalu buat Pak Sendra. Semangat. Yes. Ya. Sukses dan tambah sukses. Dan jangan lupa kita harus selalu meng-upgrade diri kita untuk sesuatu hal yang baru dan positif. Oke? Yes. Ya, amin. Lalu, kapan-kapan kita ngopi, oke? Siap. Thank you. Siap. Thank you, bye. Bye. Ya, demikian Zoomers acara kita untuk di malam ini. Kiranya kita bisa petik beberapa poin kesimpulan yang seperti yang saya bilang bahwa kita harus perlu meng-upgrade, banyak belajar, ikut komunitas. Dan contoh komunitas kita adalah Business for Business. Beritahu ke teman-teman yang lain. Kami berikan pelayanan ini gratis. Gratis bukan berarti tidak punya value. Gratis bukan berarti tidak ada bernilai. Ya, tapi ini kami berikan bagi orang yang ingin makmur, ingin sukses. Maka belajarlah bersama kami. Kami juga masih banyak belajar dan kami banyak meng-upgrade diri kami untuk sesuatu hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, kami akan undang pembicara, ya narasumber yang profesional, government, ya atau pelaku usaha yang telah teruji di bidangnya. Jadi, Zoomers, ikuti terus dan follow Instagram kita, Hello Business for Business, b4b.id, Facebook kami, di YouTube kami akan memberikan sajian-sajian yang terbaik. Mohon maaf kalau ada ketidaksempurnaan dalam kegiatan acara ini, ya, dalam talkshow online ini. Mungkin nanti recording kami akan kami upload di dalam YouTube kami, dan kita bisa sama-sama belajar kembali, mengevaluasi. Ya, intinya belajar itu tidak akan pernah berhenti, dan peluang itu selalu ada di saat keadaan apapun selalu ada peluang. Dan bisnis for business bisa kita raih kesuksesan asal kita mau belajar bersama dan kita mau action. Ya, demikian akhir kata dari saya. Sampai jumpa. Selamat malam, sukses selalu dan tetap semangat.